Real Life. Bentar, gue repostin dulu. Yoi, sekarang kita udah ekspansi tim nih. Dan ekspansi tim udah mendingan ya kan. Equipment udah oke lah, lumayan. Dan sekarang kita ada gestar. Gestar baru, siapa nih? Coba perkenalkan Mister. Nggak perlu kenalan. Lu kan malu-malu gitu. Selamat. Oke. Jadi gua Bevan, gua trader. Udah. Apa yang lu trade apa? Gua mostly meme coin. Berarti kripto ya? Kripto. Saham main juga saham. Saham gua ada beberapa sih. Tapi nggak seaktif itu lah. Oke. Nunggu alpha lah saham ya. Kalau alpha aja. Meme coin juga nggak sih? Bukan juga sih. Jadi lu bukan tipikal yang gambling gitu kan? Maksudnya lu cari info, cari alpha juga kan? Tracking. Iya, soalnya kalau di Indo kan banyak yang mengaitkan meme coin itu sama gambling, Pak. Iya nggak sih? Semua menurut gua trading everything. Everything is gambling juga sih. Lagu iklan juga berarti. Lanjut masalah itu terus. Lagu. Aman kok, aman. Harusnya. Sama Azza. Tapi menurut lu, kalau misalnya altcoin gitu lo pegang nggak? Gua cuma hype. Hype doang. Hyper Ayur dong. Nah, bro. Gimana rasanya? ATH terus. Hijau. Hijau ya. Di saat semua lagi merah, market merah, kripto merah, hype hijau sendiri happy lah. Hidup lu nyantai berarti ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Target berapa ya? 300. 100 aja gua. 100 cukup ya? Lu berarti belum ada barang buang barang samsat? Ada. Udah ada ya, suasana ya pasti. Uang dulu ya. Oh, berarti udah start trading dari sekarang. Udah. Nggak masalahnya gitu di sini bro, cuma ada yang pegang hype pak. Gua Definisi nggak ada. Gua ada full post dari kapan yang dari launch kayak nggak ada yang beli. Di scan di berapa sih? 800 juta ya? Apa satu Gua dolar? dong. Hype mah ya dari launch lah. dari lo sudah $3 ya? Biasanya lagi agent pak, gue tuh kayak apaan ini nggak jelas. Lu garap airdrop berarti? Apa? Berapa bro? Dari 2024 lah 2023 2024. Waktu pas listing lu nembak lagi apa kayak dari Ada barang nembak beberapa. nembaknya? Berarti lu awalnya dapat infonya dari mana? Lu bisa kayak mau garap itu lo? Twitter aja sih. Gak ada info dari temen gitu, circle gitu? Iya. Discord. Gua waktu itu kerja di banyak grup lah, ada Ivo, ada Hype, terus ada Project itu lebih banyak lah, nggak cuma Hype. Cuman ya gua compare lah, kayak gua lihat dari fee-nya, dari interface-nya. Hype yang paling menonjol sih, OP. paling menonjol. Jadi kayak ya akhirnya gua lebih fokus ke sana aja gitu. Nah, udah lu dapet nih, udah dapet. Ya. So lu hajar lagi pas bilang bullish nih, gua hajar. Lu di Gua berapa? hajar lagi pas gua ngeliat komoditinya strong, terus juga gua ngelihat produknya keep improving pas ada HIP 2, HIP 3 tuh yang ada free gap. Itu kan sempat dari berapa 30-an ke 12 atau Iya, mendamping parah kan. itu gua lumayan hajar lagi. Gile. All the way up, belum trading lagi tuh, baru kemarin Ada trading lagi 60-an. otak kayak gitu. 70. Cepet hype ya. Menurut gua very achievable sih buat achieve buat nge-flip BNB menurut gua very achievable kalau BNB. mereka udah comply sama US. Kan Jeff tuh dia US citizen. Iya. US citizen. Binance CZ is not US citizen, dia Chinese kan. Betul. Terus juga ya sekarang kan lagi proses kayak mereka baru futures tuh di apply sama SEC. Gitu-gitulah intinya. Terus menurut gua selama si Hype bisa comply, terus di approve di sana, flip BNB bisa. BNB. Enggak buy market cap or buy price. Buy ya pasti kalau flip ya pasti buy market cap dong. Kalau price ya kan tergantung Iya sih, supply itu juga. juga sih. Tapi ya kalau lo lihat, gue kan baru akhir-akhir ini juga explore US stock ya, kayak lo pakai interactive brokers atau pakai brokers luar, intinya kayak mereka tuh max leverage tuh cuma bisa 2 atau 3 kali gitu, dan di Hype lu bisa US bisa 5 kali, bisa 10 Bisa kali. 2 kali. Dan for rate-nya itu, fee-nya tuh kurang lebih sama, dan ya menurut gua kenapa sekarang masih enggak pamerin kayak dari 100 atau karena ya regulation, duit kita nggak bisa masuk kalau masih belum bisa comply and everything. That's why ya itu sih. Narasinya menurut gua masih panjang. Lu lihat gak sih yang di JP Morgan? Mereka monitornya, habis itu dia DXnya pakai liquid kan? Gila itu pak. Itu udah kayak, ngerti gak sih? Gue gak tau sih itu buat group post doang atau beneran dipakai, gue gak tau ya. Jujur. Katanya live-nya patah tuh. Aman sih.
Nggak, tapi kayak menurut lu itu ada hubungannya karena Hyperliquid as a Dex itu nggak apa ya? Nggak terbatasi oleh regions nggak sih? Soalnya kan kalau misalnya kayak checks itu bisa ada multiple checks exist karena kan ada sesuai dengan ya compliance masing-masing negara, region, habis itu whatsoever. Cuma kalau hype kan ya mau semua negara pakai hype bisa. Ya itu juga, tapi kalau lu nggak comply sama regulation, duit gedenya nggak bisa masuk aja sih. Duit kotor doang nggak bisa masuk. Kalau duit gede kan berarti kalau udah certified regulation. Iya. Kata-kata aja. Agak. Terus kalau misalnya selain hype, ini kan kalau produk ada banyak ya. Ya. Aster, Lighter. What do you think? Shit. Shit. Lighter shit gitu. Apa emang? Lu masih Kenapa? Maksudnya coba elaborate why you think it's shit? Coba, your opinion, your honest opinion. Ya udah lu gua tanya kenapa bully sama Aster, kenapa bully sama Lighter? Nah, Enggak, jujur gua kan, sebenarnya kalau bullies banget sih, jujur ikutin jasa second runner. Karena ada checks kayak berdasarkan kayak checks, ada yang kayak ada Binance, ada OKX segala macamnya kan. ya. Yang diharapin tuh mungkin ya trickle down lah, dari hype trickle down ke Ya. produk yang lain. Pertama gue ngeliat dari tim sih, dari tim hype team tuh mereka nggak mau nyari itu in a way kayak ya mereka udah bisa unlock dan mereka bisa jual, lihat price pointnya juga kayak gitu. Terus juga sisa-sisa suara yang lumayan tuh, sisa-sisa percentage yang belum di unlock itu masih lumayan banyak dan mereka nggak rushing down on that sih. Jadi secara tim menurut gua they're not very capitalism lah. Terus ya emang first mover advantage saja. Kayak hype, maksudnya kayak cuman viral doang ya. Sebenarnya kurang ya. Iya, Melihat ke sini. Itu berarti you don't think yang beta-betanya nggak akan ada like its own run gitu. Mungkin like in 2 or 3 years waktu hype udah mulai dipakai semua orang, terus kayak orang mulai what's the next atau misalnya apa gitu, menurut lu nggak akan ada tuh? menurut gua selalu trade nggak pernah cari beta sih. Gua selalu go for the main runner. Ya, meme gua juga berlaku kayak daripada gua cari beta, gua selalu main runner dan gua fokus ke sana aja. Dan ya emang ya hype bisa ada di sana kan perjalanan panjang. Aster baru launch, Lighter baru launch, dan ya mereka harus melewatin fase-fase hype yang kayak naik turun di hype bla 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 bla. Banyak fasenya yang menurut gua hype udah lumayan mature lah sebagai crypto company. Menurut gua udah lumayan mature dan ya orang lain untuk melawan itu lumayan berat sih. Dan kerennya mereka punya 11 tim ya, ber-11 ya? 11 Gila, ber-11 Iya, tim 11 orang lah. 11 orang. Core itu 11 doang. Sisanya tuh community yang bergerak gitu. 11 tuh maksudnya yang kayak nggarap infrastrukturnya, yang maksudnya core timnya ya. Core timnya Iya. 11. Iya. Ya, tapi kalau misalkan kayak community manager gitu kan jatuhnya kayak juga lah. Ingat sih. Suaranya Atau belum. nggak official. Oke, kita lagi setting dulu nih. Coba tes suara, Aman. Aman, bro. Beneran aman. Aman sih. Aman suara. Sinyal lu kali, sinyal lu. Ini ada yang komen. Bang Bevan, Rio gimana? Hah? Ya meme coin aja. Koin lah, lu jangan harap banyak lah. Mau pun harap 100 kali lipat gimana, ada yang tahu ya. Nah, tapi kayak menurut lu pandangan orang terhadap meme coin tuh udah sesuai apa enggak? Soalnya kan sampai sekarang masih banyak orang yang kayak nganggep meme coin itu tempatnya JP. Dan kalau kita yang pemain yang emang biasa main di meme coin kan kayak ya udah JP ya syukur jatuhnya. Ya emang masih bisa JP ya, masih possible lah, cuman nggak segampang itu aja sih. Iya. It's hard deh sekarang. Ya, cuma maksudnya kan orang-orang masih kayak menganggap oh gue mau masuk meme coin karena dianggapnya segampang itu make life changing money gitu. Ya, padahal kalau misalnya lu emang udah deep dive dalam sebenarnya kan enggak, ya maksudnya enggak yang seindah itu juga gitu. Betul. Enggak yang sesering itu juga lu bakal JP berkali-kali lipat, sesering itu tiap minggu ada gitu. Betul. So like gua nggak tahu sih. Lu sebagai yang enggak ini soalnya kan di antara kita kan yang enggak terlalu main meme coin kan si Eman. Nah lu ngelihat meme coin tuh kayak gimana? Sebenarnya kayak kalau dari sisi gue lebih ngeliat kayak itu dengan market cap kecil, multiplier lebih gede sebenarnya. Kalau lu tahu alfanya, cuma ya carinya susah. Kayak lu harus ngikutin teman-teman di sini yang bener-bener lock-in, ya nggak sih? Cuman kayak lu menganggap meme coin itu masih kayak the holy grail gitu.
Holy Grail, mungkin lumayan Masih sih. kayak for JP. Iya, Buat Gojek, kayak buat JP masih sih ada beberapa lah. Ada beberapa kayak anggapan bisa nih, Masih kayak bisa ya? kali 10. Masih, berarti masih. Iya, Masih cuma valid ya. iya lumayan susah sih kayak lu Salah cari sekarang gitu. ya. Bevan masih conviction di toes nggak? Dari wallet sih gue masih. Masih dia masih. Nah, yang bikin lu konflik dengan sebuah koin tuh apa? Wallet. Lu bisa spill nggak? Wallet, gue ngeliat timnya apakah dia pernah nge-push koin seberapa tinggi dan ya wallet mereka udah jualan atau enggak sih. Jadi selama mereka belum jualan, gue aman-aman aja sih. Oke, lu berarti wallet tracking juga mainnya ya? Yes. Selain itu kalau kayak ngebaca narasi gitu, lu baca narasi? kan? Enggak juga. Kadang ya manifest narasinya apa? Itu kayak last apa ya? berarti kayak last list lah buat sebuah conviction tuh narasi terakhir ya. Ya tergantung playnya ya. Kalau koin yang let's say dipush sama influencer KOL yang kayak dipaksa narasinya, ya lu nggak usah mikirin narasi. Kalau organik contoh pas itu waktu itu punch ya rame, penguin narasinya emang bener market suka gitu. Kecuali kalau yang manifest ya itu apa gitu kayak agak maksa, tapi ya karena yang punya koin yang gue lihat dari walletnya mau nge-push ya beli aja gitu. Maksudnya kayak ngikutin aja, follow them aja selama mereka belum jual ya hold aja gitu. Nah, menurut lu apakah wallet tracking itu lebih bener dibanding baca narasi? Soalnya kan ada juga yang main meme coin tapi nggak wallet tracking, emang pure baca narasi. Menurut lu salah nggak kayak gitu? Kalau bilang salah sih enggak ya, cuman kalau dibilang salah enggak, tapi kalau dibilang bisa, ada beberapa koin yang narasi bagus tapi nggak bisa naik karena ya nggak ada yang nge-push, nggak ada yang backward, nggak ada yang beli, ya sama aja gitu. Ada beberapa koin yang kayak gitu, jadi ya sweet spotnya sih ya kalau bisa semuanya aja gitu. Kalau semua ke checklist ya bullish gitu in a way. Itu sih. Bevan mau hold Rio, mau buy sell Rio nggak ngaruh hartanya receh. Bener nggak Bev? Aduh, ngaruh lah. Ngaruh lah bro, ngaruh. Money is money bro, gimana? Yoi. Mau naik turun receh gimana? Bevan main Kintara juga nggak? Tiketnya Kintara, emang lo ada masuk Kintara? Nggak tahu. Oh, skins yang waktu itu lu scan. Oh, Kins. nggak ada yang ada masuk. Game ini. Lu pada skin banyak banget tuh. Nih, Aduh. big win yang ngubah hidup Bang Bevan itu di mana Bang? Banyak kan udah gue jelasin di podcast ya, mostly Hyperliquid, Tram sama Aster lah. Tiga itu ya. Lu sekarang masuk berapa? Tram gue masuk 300 juta. Gila itu bawa banget. 300 juta market cap. Itu FDV atau market cap ya? 0,3 lah. 0,3 berarti. Gila itu mau bener-bener bawa banget. Pas announce gue inget banget, itu 3 bill. Announce di Twitter, 3 bill, bener kan? Jam 10 pagi. Lu berarti jam berapa? Jam 9 lu? Ya jam 9. Lu berarti sebelum announcement kan masuknya berarti? Ya pas di Truth Social lah, pas belum ya antara mereka dia baru post di Truth Social dan juga mereka baru launch. Mereka launch spawn tuh di 100 juta lah, 100 juta, 200 juta tuh wallet mereka semua lah. Oh enggak, bukan masalah announce atau enggak, udah announce, cuman orang banyak spekulasinya hack. Makanya kan drop dulu, ada Iya, drop. makanya enggak ini, enggak banyak yang langsung masuk. Iya, itu. Baru yang bener Guys. confirmnya kan pas di 3B tuh. Take us back. Ya, Ya tapi lu kangen enggak? Zaman-zaman meme coin tahun-tahun segitu. pastilah. Beda ya, kacau ya. Itu lu depan PC berapa jam Bev? 16? Sehari Wah. berapa jam? Iya, 16 minimal. 16 sih. 16 jam depan PC. jam. Ya, tapi seru aja sih. Tapi itu asik sih. Bukan- Jujur kayak nggak kerasa nggak ada burnout sama sekali. Bukan menjadi beban lah. Iya, jadi udah kayak main game kan. Betul. Tapi pas lu 16 jam itu lu jelasin dong kayak lu ngapain aja selama 16 Iya, coba jam kayak itu. orang tuh karena Karena bingung kayak karena gua. kayak banyak yang kayak login, what is login gitu. Karena orang masih Iya. bingung. Kalau gabut pasti ya scrolling sosmed, Twitter. Iya. Tapi kalau enggak ya long the way gue kayak cuman ya tracking, let's say ada notif wallet aktif aja kayak kan layar gue ada yang Twitter tracker, terus wallet tracker, terus ya chat Discord, terus juga baru chart gitu-gitu, terus along the way kayak ya gue pasti ngeliatin tracker aja kalau ada something interesting gue kayak gitu. Terus juga ada gue pakai wallet tracker yang kayak Telegram gitu kan, jadi kayak kalau ada wallet baru gue masukin ke tracker, terus gue grouping ya intinya buat database tracking aja sih yang banyak. Raybot segala macam lu masukin tuh semuanya. Terus Betul. cara lu cari walletnya mostly Iya, Cari ada wallet yang nanya apa nih. dulu, maksudnya kayak Cara tahu aktivitas wallet push coinnya gimana ya? cara tahu aktivitas wallet push coinnya Kayak wallet yang worth it lah buat di track. banyak
banyak sih yang worth it ya. Cuman ya balik lagi aja kayak lo harus tahu yang mau nge-push duitnya berapa sih gitu. Oh. Gue tahu, Oke. let's say Toast ya, gue tahu gue berani beli di sana dan gue berani nambah karena gue lihat wallet yang nge-push masih ada sisa 500.000 duitnya. Dan ya emang dia nge-bridge buat nge-blast-blastin terus, ya udah gue ikutin aja gitu. Karena ya selama dia belum trim ya gue masih hold aja gitu. Berarti as long as the team is rich itu lu berani bet kan? Betul. Bev kapan bikin komunitas di DC? Ntar lah kalau mood. Ntar kalau mood lo orangnya lagi gitulah, lagi ada masalah apa nih? Aduh, Nah kan ada masalah nih. masalah malu. Apa sih emang ada nanya apa? Enggak ada nanya kapan bikin komunitas di DC. Soalnya kalau lagi mood. Nah kan lagi ada masalah mungkin kan. Oke. Apa itu masalah? Emang lu ada planning tapi? Lu ada planning nggak? Lu kan tipikalnya solo trader. Ya apakah ada waktunya buat lu? Mungkin kalau ada benefit yang menarik ya why not aja sih. Apa maksudnya your goal of making a community itu kayak biar seru aja rame-ramean atau kayak lu ada seru juga sih. Biar seru Seru ya. ada ya gua kan juga kalau sendiri pasti susah ya. Iya. Gua juga pengen ada orang yang kayak let's say jago dan ya mau sharing bareng tukar-tukar ilmu. Karena kalau lu tracking sendiri juga lumayan capek juga. Dalam artian ya lu harus track every activity itu lumayan ribet lah. Dan kalau bisa ada orang lain atau orang membantu kan jadi lebih gampang aja. Oh, berarti kayak prosperity gitu-gitu ya? Ya Pastel. gitu. Nah, coba berarti kalau misalnya kayak gitu lu mau bikin community-nya bisa dibilang yang appeal sama lu dong. Bukan yang kayak masih baru belajar terus lu ngebimbing Nah ya tuh mereka gitu. gitu. Marketsnya yang udah bisa Iya. lah. Ya Atau kita lihat mix. nanti lah. Oke, Atau kita mungkin lihat. ada duitnya tapi nggak ngerti. Ngerti nggak sih lu? Iya, cuma maksud gua even ada duit atau nggak ada duit, cuma kan ada orang yang emang bikin community itu buat nyari pasukan yang skill level ya mirip-mirip buat kita bisa grind more. Ya. Ada juga yang emang gue udah punya ilmu, gue pengen salurin nih ke yang belum ngerti gitu. Nah, lu lebih ke arah mana nih? Soalnya kan beda. Ada yang Beda ngajarin, community, ada yang bikin community aja. Iya. Ya. Lihat ntar. Lihat ntar. Lihat ntar. Pak di gatekeep pak. Di Semua menarik lah. Enggak, soalnya agak susah juga sih, soalnya bisa along the way di tengah Iya, jalan iya, kita bisa bisa ganti-ganti. shifting, Pak. Ya, Ini. setuju. Beamcoin. Undang ponyin. Ponyin. Ada loh, Beamcoin bakal balik kayak dulu gak? Waktu Iya, kalau lu, Bev, menurut lu? fund tuh muncul. Ibarat volumenya agent lah. Kayak mungkin ini sih NFT, meme coin. Ada juga sekarang RWA. Nah menurut gue itu kayak NFT dan meme coin ini yang paling highlight kan. Menurut gua bakal cycle aja sih. Kayak dari NFT pindah ke Bitcoin, menurut gua habis ini US stock sih. US stock. Kayak ya RWA aja, lu bisa main dari Hyperliquid. Menurut gua it's very interesting. Tapi in terms of apa ya? Ibarat kan itu kan di luar DEX lah kalau stok kan. Nah ini yang kayak NFT meme coin tuh menurut lu nextnya apa? Oleh market kah? Atau apa? Polymarket kan lumayan berat juga sih. Ya Apa baru baca menurut lu? US market. US market. Iya, kan lu bisa main pakai Hyperliquid juga. Tuh ada ini Oh, juga iya, ya. betul. Anthropic. FYC. Ikut gak lu? Anthropic IPO tergantung valuationnya berapa sih. 3 triliun short lah. Triliun short to let guys. 3 triliun short. Gua nggak ngerti sama sekali stock Tapi sebenarnya. katanya fundingannya apa ya? Over OpenAI jauh katanya. Maksudnya kayak lebih tinggi, lebih Iya, gede, iya. jauh lebih gede katanya. Tergantung ya selama menurut gua AI juga bakal tetap naik terus sih. Iya, iya. Karena juga orang nggak tahu ceilingnya seberapa dan Betul. ya benefitnya seberapa aja gitu sih. Sama kayak agent waktu itu. Lu pamanya terus kita nggak tahu Iya. value-nya di berapa. Tapi kan shifting kan dari AI apa ya? Assisting, AI agent, habis itu mau ke AI apa yang kayak robot-robot itu. Udah berubah lah. Nggak, tapi kayak I mean, do you think meme coins will die? Ya apakah Atau volume bakal balik? atau akan terus ada aja? Kan terus ada dari still lunch money lah to be made. Oh. Tapi it's harder kan. It's harder. True. Lunch money ya. Lunch money. Lunch Lunch money, Pak. Lunch money. Receh berarti. Berarti Kacau. Terus kenapa lu sekarang masih main meme coin? Kalau buat Karena lu masih itu oke. lunch money. Oh, masih oke. Lunch money masih oke. Masih pada dia Nggak, berapa berarti nih? kayak gini. Berarti sekarang nih, lu kalau mau make it di meme coin lu harus insider info. Kalau enggak you will die. Tracking lah, Tracking lah, iya. Nih, kalau lu mau lihat nih tracking doang nih. Gacor. Coba. Kasih lihat. Spill, lihat. spill. Spill. Woi, donat. Kalau aja. Kalau Wah, kaget gua. Oh, Lihat dulu. Oh, Kasih pakai lihat. action dulu. Lihat. Iya.
Ya boleh lah. Ya. Dikit lah itu boleh lah. Lunch money lah. Dikit lah, lunch party ya. Nah, jadi kita ubah dikit nih. Nah, spill dong masalahnya bang itu katanya sama Big Mo gimana tuh Bev? Coba Bev lu Wah, apa itu? mungkin cerita dikit aja kan kita nggak tahu. Enggak, bentar lu, disclaimer nih. Apa? Gue cuma baru denger gue cuma baru baca tweet lu. Ya, kita Kan juga rame tuh tweet iya, lu. kita kan. ada yang tahu jujur. Nah, cuman gue nggak tahu permasalahannya apa. Iya. Waktu pas kemarin gue tanya, Bev, ini lu kenapa? Entar aja. Katanya. Iya, nggak mau di spill nih. Wah, boleh dong. Apanya? Lu harus nanya dong. Apa Enggak, ya, Kak? Iya, maksud gue lebih tepatnya Awalannya what happened? Kalau lu bisa Yeah, what tweet happened? begitu loh. As simple as what happened. what happened ya. Partner yang salah aja sih. Partner yang salah. Iya. Apa yang bikin dia sebagai partner yang salah? Susah komunikasi, terus juga pahit aja sih. Pahit ya, pahit. Baik. Coba tag Big Mo-nya, coba katanya pahit. Tag Big Mo. No, I mean, apakah itu apa ya? Maksudnya gini, sebuah bisnis partner itu kan belum tentu dia salah, tapi hanya sekedar nggak cocok aja kan? Ya. Bisa aja dua-duanya ada sisi benernya, tapi karena nggak cocok akhirnya nggak works. Atau emang ini menurut lu ini case emang ya Salah. secara by ethics atau by business ethics emang salah? Salah. Salah ya. Ya. It's not good berarti. Salah. Gitu. Tapi kalau udah urusannya communication susah sih pak. Ya. Iya kan harusnya Iya. communication, transparent, everything. Apa yang lu mention pahit tuh bisa lu elaborate nggak? Pahitnya kenapa? Karena maksudnya scope-nya kan kita nggak tahu nih pahitnya apa kan? Maksudnya pahit kenapa gitu? Gua nggak tahu. Aduh. Mungkin spill sebisa ya lah. Iya, Ego lah, iya. ego. Ego. Oke. Gampangnya gitu. Ya. Jadi Detailnya buat- tergantung dia nanti kayak gimana. Oke. Jadi buat Big Mo nih, aduh, mungkin harus banyak belajar kayaknya. Lihat-lihat nih. Tanya Ogut lah. Theo good, oke, next Ogut nih. Oh, next all good. Next all good. Masa yang spill Ogut? Yang spill Ogut. Nggak berarti cuma maksudnya dari yang tweet lu rame itu berarti tentang ini kan? Ya. Does it affect ya mungkin lu ada planning bisnis ke depannya atau apa gara-gara case ini jadi akhir ke cancel atau apa ada nggak kayak gitu? Atau kayak Ya ada beberapa sih. Kayak ya gue waktu itu mau buat clipperan lah, terus Yeah, jadi okay. cancel juga, terus juga ya I think juga karena gue put too much expectation juga sih, karena Okay. I always aim big tapi ya ternyata pahit. Pahit. atau dari semua ini kayak what's the lesson that you get Iya, yang from this buat kayak experience mungkin gitu? bisa lu kasih tahu. How you viewer. find new partner gitu loh. Kalau lu ngerasa something is off, cut di awal, dan kalau lu berbisnis kayaknya jangan sama orang yang nggak put money sih. Jadi kayak lu mau harus Itu setuju, gue setuju. Itu gue sering dengar masalahnya. Itu ya. Itu gue sering dengar. Itu benar. kalau bisnis let's say cuman kasih saham kosong atau apapun tuh menurut gua nggak ada responsibility dan Setuju. ya minimal partner lu walaupun lu kasih saham kosong ya tetap harus put money anyway Yeah, gitu. yeah. Dan ya it's something yang gua pelajarin lah. Atau at least minimal banget dianggap utang gitu ya. Iya. Dianggap utang ke Utang depannya pun cuma kalau maksudnya- bayar. Iya. Duan. Kalau bayar Kalau kan. bayar. Iya juga. The one who pay attention pays, bro. Enggak, soalnya kan maksudnya kalau misalnya lu nggak ada ini kan nggak ada komitmen Nggak ada, karena dia iya. mikirnya nothing tulus. Iya, gitu. Gua nggak ngeluarin apa-apa gitu. Mungkin di awal-awal doang komitmen. Mau rugi bukan duit gua. Iya. Jadi gak ada responsibility bener. Nah, habis itu dari sini setelah lu dapet lesson itu like what are you planning to do next? Apakah kayak lu bakal tetap mau terobos bisnis plan lu yang awal atau kayak lu ada manuver-manuver atau apa nih? What's the plan? Gue udah batalin semuanya sih, plannya udah yang udah bayar, let's say gue udah refund semua, terus kayak Oke. ya gitulah. Lu nggak mau nyoba buat nerobos sendiri atau find a new Iya, partner atau gitu kayak, loh? kayak misalnya gini, lu kan geraknya sama dia, habis itu kayak lu replace, tapi lu tetap lanjut goalnya. Apa nggak bisa? Enggak lah. Mungkin Atau ini jurus Bevan, lihat nanti. Lihat nanti. Ah, kacau. Berarti gak ada kayak find the new solution. Nggak ada. Wah. Enggak, pilih gua ada cuman pasti Lihat gebrakan. nanti. Tapi Lihat gua nanti. kaget tiba-tiba ada. Gebrakannya katanya sama berocu, Pak. Paling gebrakannya masuk penjara mungkin. Up. Enggak. Lanjut. Gak. Lanjut, oke. Kita baca lagi. Last di Bitcoin ini berapa? Last dip, Langsung Bitcoin nih. berapa, Bev? Gocap lah, Bevan ya? Lu Ah. gocap. Last dip. Bitcoin. Di bawah 60.000 murah lah. It's a good. Iya. Lu udah mulai di sini ya berarti? Kemarin kan sempet di bawah 60. Ya di bawah 60 gua udah mulai DCA. Gua lebih tertarik ngelong sih. Ngelong. Ngelong tuh leverage 2 kali 3 kali lah. Jujur kemarin gua pas short, gua ikutin dia.
dari 8 berapa? 78 makasih. Terus Bang. cuan ya? Cuan ya? Cuan. Lu udah tahu sekarang berapa Bitcoin? Ngeri. Untung nggak ngolong. Iya. Nggak jual kelas, nggak jual apa bos, tapi bikin cuan Aman kan. aja. Buat teman-teman sendiri lah. Iya. Lalu nggak minta meme koin sama dia? Abis ini berarti. Kan gue minta sama lu biasanya. Tapi lagi kebagian apesnya mulu. Ih, kenapa sih lu Si gua? Clement. Enggak, mas saya si Clement tuh ini apa namanya? Si itu. Lanjut. Bentar, ada itu ya. Berarti bentar, ada ini dulu. Oh. Udah Apa tadi? Ada yang komen tadi. Ada yang komen. Oh, di bear market. Oke. Lu ini gak sih? Kan lu so far hype doang. Lu ada kayak penasaran yang kayak ngambil bener-bener small cap yang kayak 5M, 10M yang kayak nextnya tuh dia di atas 100M lah. Jadi ibarat kayak 10 to 20x. Lu bakal nyari gak sih? Buat narasi digoreng aja. Kayak misalnya saya lalu AI. Bude. Atau nggak Zcash kemarin? Zcash kemarin. Itu gila banget. Yang kayak ibarat yang digoreng-goreng lah ya. Iya, Kayak iya. kita yang ABT kayak gitu. Iya. Gue selalu ngikutin where the money is sih, dalam artian kayak ya Zcash itu kan jelas-jelas nggak ada fundamental dan it's just digoreng-goreng ya, just ride the wave aja, ride the train, and ya selama lu nggak ngerasa lu nggak bakal beli di pucuk ya lu ikutan ngomong aja, jangan Aman coba ya, untuk short the top aja karena Iya. biasanya kan scam kayak gitu tuh floatnya sangat-sangat sedikit Kecil kan, benar, dan benar. ya mereka bisa ngapain aja gitu, dan Betul. ya lu jangan coba ngelawan mereka aja, just ikutin aja terus scalp aja, keluar cepet keluar masuk cepet terus ya udah cuan sih. Iya. Itu sih. Nah, gimana pandangan lu ke orang-orang yang ini soalnya disclaimer dulu, gue dari awal ngeliat Zcash terbang tuh menurut gue kayak udah bullshit gitu loh, karena menurut gue nggak make sense gitu loh. As ini dan udah jelas-jelas gorengan lah gitu. Nah, Iya. cuma kan banyak orang mau di Indo mau di global yang kayak emang conviction dengan koinnya sampai mereka Banyak banget. beli spot apa segala Iya, macam iya, bener iya. konflik gitu. Itu pandangan lu gimana maksudnya? Minum dulu. Bodoh dan nggak objektif sih. Bodoh lu Zal. Bodoh berarti. Bodoh Setuju dan sih nggak gua. objektif. Iya maksud gue kayak apa ya? Even Iya. gua sebulis-bulis sama hype ya gua tetap bakal jual di let's say 70, 80, 90, 100. Karena ya lu se-convictionnya sama Bitcoin, masa nanti 200.000 lu nggak jual, 250.000 nggak jual terus beli bawah. Iya. Ya kecuali kalau orang punya kesabaran dari 0, 100, 0 lagi, 150, 0 lagi dia bisa menahan itu, Iya, ya nggak apa-apa gitu. Ya soalnya yang menurut gue ya sama ada ya beberapa inilah yang apa circle Ari gitu. Iya. Itu dibilang ya Zcash is a good trade but not a good investment. Ya. Iya Gitu betul. loh. Dan sayangnya banyak orang di luar sana yang masih menganggap Zcash ini kemarin ini as a good investment gitu, paham nggak sih? Oh, oke. Ya padahal in reality it's just a good trade bukan a good investment gitu. Paham. Terus juga dulu kayak ada rave. Tahu gak sih lu? Wah kalau Rave itu lebih sadis lagi tuh. Terbang ke Orang bulan yang itu. Orang Itu yang gorengan. short pasti hancur semua kan? Iya. Gitu. Itu sama yang kemarin ini baru-baru lagi ada. Ada Aduh, gue lupa namanya. Ada gorengan checks juga pak. Sama dipom-pom ke berapa belas dolar terus langsung jeblek. Anjir, oke. kayak dulu juga ada kayak abis Aster XRP gitu gak lu? Lu dapet gak? Ada Apa? ini gak? Aster Oh. abis itu XRP. Ini yang digoreng XLM. Apa sih? XRP. XRP. Apa? XLM. SPL. XPL. XPL. Astaga, ya. Nah, XPL. Lu cuma boleh jawab dua. Shit or good? Next cycle for next cycle. Kalau sekarang lah black small. Overrated lah. Overrated. Ya. XLM ya. Tapi kemarin gua ngeliat kayak secara teknikal masih ada potensial lah. Cuman menurut gua it's not that big enough, tapi you can still make money juga, lance money juga. 2x. Iya, karena hype ya. Sekarang pertanyaan gue nih. XPL waktu pas awal-awal baru launch itu kan like almost everyone di Twitter itu kan kayak Even nge-shield, gua mereka juga beli, mereka ini gitu kan. Iya. Even ada yang bikin cicil XPL Iya, kan. Iya, betul. Ada salah satu Terus ada lah, Ada lah, maksudnya bikin maksud program gua- cicil XPL Gue gitu. ngomong kayak gitu, itu se-hype itu gitu loh maksud gue. Iya, sahib itu. Sahib kan? itu. Nah, padahal kan bisa dilihat kan XPL kan kayak baru rilis like it's still a baby gitu. Lu nggak tahu apakah ini bakal sustain apa segala macam, kayak how do you differ atau gimana cara lu ngebedain project yang baru launch ini gue mesti Emang gede nih. deploy capital gede yang mana yang kayak oh gue kecil aja buat Jam gitu. terbang sih. Jam terbang untuk Karena lu bisa ngeliat sendiri kayak lu let's say nih punya jam terbang tinggi, lu kasih web dokumennya Aster sama dokumennya Hyperliquid. Terus lu punya dikasih 100M, lu suruh beli. iya. Lu kalau punya jam terbang lu jelas-jelas lu bakal all in di hype. Karena ya emang
kalau lu bener-bener pengen belajar crypto dan pengen cuan ya harus bener-bener dalamin kayak let's say ngomongin tentang let's say HIP3 itu apa sih sebenarnya HIP3, terus dari situ lu belajar ada trade XYZ, terus ada RWA bla bla bla, terus lu ngeliat kenapa trade XYZ sama RWA tuh bullish, karena ya basically market kayak commodity dan juga US market jadi buka 24 hour, orang bisa nge-price in news, let's say ada news keluar di weekend, let's say mau ada gosip-gosip earnings atau perang atau apa, pasti harga oil harus ngeriak gitu kan, kebanyakan market futures yang TradFi tutup dan the only way untuk mereka bisa lihat ya harus di hyperliquid, which is trade XYZ. Contoh let's say pre-IPO lu bisa beli SpaceX, lu bisa beli apa lagi ya, banyak lah, maksudnya kayak TradFi jadi nggunain itu untuk ngeliat sebenarnya IPO-nya worth berapa sih, dan lu bisa nge-front run, let's say opening dari pre-IPO dari let's say SpaceX atau Anthropic, mereka buka di 1 trillion, terus kayak lu ngerasa still undervalued, lu bisa beli sebelum ada IPO, dan let's say lu jual di 3 market cap 3 trillion ya, you can make money even the market is not open yet gitu. Banyak juga tuh checks yang bikin pre-IPO. Ya. Ada nggak ikut lo? Menurut gua nggak tahu ya checks tuh underlyingnya apa, tapi gua tetap hyperliquid parah sih. Hyperliquid Nah, parah. enggak bentar, sorry nih. Lu Iya. yang lu jelasin tadi kan lebih ke ranah hype sama Aster. Ya kan, dimana yang lu lihat lebih ke technical use case-nya si hype apa segala macam ya. Nah, tapi kalau misalnya ada project GameFi gitu, atau misalnya ada project apa gitu, habis itu the whole city lagi nge-hypein project ini gitu. Nah, lu kan pasti nggak mungkin yang kemakan hype kan. Lu kan nggak mungkin yang kemakan FOMO orang kan. Nah, lu buat nentuin kayak ini project emang bener good atau enggak, should I deploy capital gede atau enggak tuh lu lihat apanya? Valuation lah. Valuation pasti kan let's say AI kan udah banyak coin AI. Lu bisa compare mereka bakal launch di FDV berapa, terus produk mereka gimana, bla bla bla, terus plan mereka dari vesting dan lain sebagainya kayak gimana. Terus lu ya basically ini ilmu kayak lu belajar finance, kayak lu main benchmark lah, dari benchmark let's say lu antara apa ya, Project sebelumnya gitu ya. company ini sama company ini kira-kira worth-nya berapa, dan ya itulah tetap menurut gua valuation still matters lah. Iya. Mungkin itu spill lah cara lu ngitung kasaran kayak valuation satu company buat di crypto. Pakai cloud aja lah, udah gampang. Iya, Gampang ya kalau teh. Ini apa sih Rio apa sih? Tapi lu masih hold Rio? Gua masih. Oh, tapi dia masih Rio hold tuh, ini. yang koin pandai. Gua masih. Iya, Satrio. Tapi gua cuma berapa sih, 2000 Oh, 3000. Panda. 2000. Gak banyak ini Rio, tolong. Banyak. Udah jual aja. Rio koin udah kayak ini. Rio. Enggak, jangan pada all in, Pak. Yang all Itu salah lu sendiri, ngapain all in di meme coin? Gua masih ada 6.000 juga rugi nih, lo lihat nih rugi nih. Bevan rugi, Pak. Rugi. Buat yang all in Rio meninggal. Enggak, masalahnya yang bikin maksudnya ini ya, buat yang nggak paham ini ya, maksudnya Iyalah, disclaimer. even lu megang barang 80% dari si koinnya total supply-nya itu baru bonding, Pak. Vale. Betul. Gitu. Jadi kayak maksudnya lu nggak bisa berharap Wih, langsung ngedam Rio. Enggak lah. Dijual. Pak, pegang aja. Bevan mau jual. Gua makin nambah nih. Bevan mau jual. Aku dulu. Entry. Agak maksudnya jangan sampai ini ya, maksudnya meme coin itu kecil, even lu megang barang 90% dari total supply, itu baru cuman Anjir, langsung minus 1.000, Cok. Waduh, langsung didam semua. Dendam serius anjing, tadi minus 800. Ya udah jual aja lah, yang nggak konflik jual. Kan fuck the sellers. Nih. Tiket menuju Epstein. Nanyanya yang aneh dikit dong, jangan serius-serius kan. Cara screening meme coin tadi udah dibahas. Udah, Flashback. Udah, nanti lu replay sendiri, udah. Next. Enggak, tapi overall are you bullish Apa? for the market? Sekarang sih menurut gua tahun depan all time high lagi bisa lah. Tahun depan bullish lu berarti? Q4 lah. Q4 tahun depan atau tahun ini? Q4 tahun depan. 2027 Q4. Ya. Oh, ATH-nya pas di situ. Klip ini. Wes. Jadi gua di berapa? Ben, All time high lagi bisa. tapi gue mau Di berapa? nanya. Angkanya.
Angkanya di berapa? Ya all time high lagi minimal ya berarti berapa kemarin? 120 berapa? 124 ya? Itu Jeff Vogel. ATH. 24. Plan gua nyicil long leverage 2 sampai 3 kali di apa? Di bawah 60.000 stop loss di 35. Jadi kayak RR-nya 3:1 lah ini. Tuh, 3/1 buat KTH. Swing KTH. buat swing ya. Nih di klip nih. Makanya Klip. Ntar sawer. gua jual rumah ini. gua jual rumah itu. Bab kacim. Biar tadi gue mau nanya, lu kan ada ketemu orang-orang yang mau TradFi mau yang kripto ya. Mereka tuh mostly ngomong bakal ada crash nggak sih? Apa sekarang lagi crash? Hitungannya. Apa Kan bakal udah crash ya? Udah crash. Nah, maksud gue ada yang kayak gebrakan perang lagi atau apa Enggak, the great reset orang-orang. Ya, 2000. Ya yang kayak yang kayak gitu-gitu lah. Sort of that lah. US market menurut gue masih panjang, tahun depan masih bullish. Kalau crypto menurut gue max pain-nya belum datang lah. Lu lihat waktu itu kan pas lagi FTX Bitcoin 18.000 semua orang sepanik apa anjir? Iya, betul. Maksudnya kayak sekarang Belum ada yang panik gitu, belum lihat. ya belum ada Feel-nya yang panik, belum. tapi ya bisa aja. Maksudnya kayak nggak harus panik itu juga karena Market adapt kan, adopt bukan adapt. Sama ini sih banyak yang bilang kayak kalau misalnya yang terakhir itu dibikin panik, sekarang dibikin mereka nggak sabar. Bisa. Dibikin jadi kayak they're tired and bored of waiting gitu sampai akhirnya mereka udah betul. jelas sendiri. Ya. Oh, benar-benar. Valid. Kemarin gue udah ngobrol, dia bilang gini, kalau semua orang nungguin di 50.000 ke bawah, itu nggak bakal terjadi. Udah diangkat duluan. Ya nggak ibarat gini men, berarti Gue orang Cina. maksud gua ketika semua orang ngomong apa ya lu opposite aja, opposite against that. Ya kan yang banyak ngomong is normie gitu. Iya. Iya, Norby, bro. Setuju. Bebas juga setuju nggak? setuju. Sepakat. Sepakat. Iya, Pak. Norby, bro. Apa itu apa sih kata-katanya cewek apa? Lu tuh yang sepakat. Yang sepakat, ya. Nggak, Kalau apa? cowok, cewek Cewek nggak akan ngomong. cowok nggak bakal bisa jadi cewek. Sepakat nggak? Sepakat. Sepakat. Sepakat karena cowok punya itu. Kalau lu dikasih 5 jam satu Gimana sih? Kalau 5 jam satu sepuluh Sepakat. Ini ada THR nih. Ya ada nanya 5 nih. jam 10 Hyperliquid. Kalau misalkan sekarang tuh masih good buat cicil atau hype atau di bawah 50 menurut gua masih good. Goodbye. Tapi swing lah, harus sabar. Nyicil tapi jangan all in, bawah 50 langsung all in anjing. Jadi all in hype atau all in BTC nih, bro? Yo Aris, what's up Aris? Hype. Iya. Sumpah nggak sih? Iya anjir. Lu mau berapa Gue ya? lebih, ya? gue di Bitcoin gue lebih percaya hype bisa ke 100 daripada Bitcoin all time high enggak lah. Nah, tapi kayak ada nggak apa namanya ya like your friends dari college atau dari work yang kayak emang bener-bener apa-apa tuh ke lu nanya dan lu bilang apa dia langsung nurut gitu. Ada nggak? Ibarat ikut, ya. Ada teman kuliah bukan nurut juga sih, dia belajar dan gue lihat orangnya beneran mau belajar, bukan beneran pengen mau cepet kaya, tapi kayak beneran mau belajar ya. Orang-orang yang kayak beneran mau belajar itu yang kadang ya gue bantu. Worth it buat dibantu lah ya. Partai bener. Lu juga Dan milih mereka juga respect your opinion gitu kali ya. Iya. Wah, ada yang ngomong mending live di Pamfan. Wah. Berat banget. Bounty Kita ya. nge-launch sudah. Bounty. Nge-launch Wah, kasus Pak. Ya ada Pak. Iya. Ngeri. Bang, kalau meme coin low cap idealnya pakai SL. Low cap SL ya. Ya lu tipikal pakai stop loss nggak kalau main meme coin? Udah lagi. Iya Pak, gue juga nggak ngerti loh kalau ada orang main meme coin. Enggak, pakai masalahnya stop loss. udah low cap SL. Maksudnya apa yang di SL? Iya makanya. Mungkin kayak Menurut gua kayak 30% nggak make cut. Jual. Ya beda-beda sih sebenarnya. Enggak, Bevan enggak. Tuh. Apa? Oh SL enggak. Motivasi anak muda. Bevan enggak Mana pakai. sih motivasi? Wah, tuh udah tiker-tiker brocu. Oh, iya. Coba cek dulu ada enggak? Itu physical tadi. Jangan. Nah, tapi ngomongin ya, temen kuliah lu kan masih kuliah sekarang ya? Ya. Lu rekomen main meme coin nggak ke Temen-temen lu. ya teman-teman lu atau kayak ke orang-orang yang seumuran kita lah? Lu rekomen nggak main meme coin ke mereka? Karena lagi libur kayaknya merekomend deh. Lu rekomen? Soalnya kalau gue Belajar pribadi aja lah, belajar lah. belum ada sih brocu tiker. ya kalau belajar oke sih. Cuma kalau gue lebih kayak setiap kali ada yang nanyain meme coin apa segala macam, gue akan bilang Enggak, Jangan. skip aja. lu kalau mau hidupnya Tenang. lu tenang, nggak usah main meme coin gitu. Gue pasti selalu kayak gitu. Gue maksudnya lebih ke iri kan gitu. Iya. Soalnya rata-rata even gue waktu itu kan ada ya yang maksudnya nanya gimana wallet tracking apa segala macam. Ya. Udah gue sharing dikit apa segala macam. Ujung-ujungnya mereka nyari dopamin pak. Nggak Bisa. kepake jadi skill wallet Bisa, ya, tracking. apa-apa. Ujung-ujungnya mereka nyari dopamin jadi gambling. Kecil. Susah gitu. Jadi maksudnya emang apa ya? Buat ngebimbing orang untuk main meme coin dengan cara baca on chain tuh nggak gampang pak. Karena mungkin
mereka ngeliatnya ribet atau misalnya apa gitu. Jadi kayak ujung-ujungnya walaupun udah diajarin wallet tracking ke gambling Iya lagi sih. jatuhnya. Susah, Pak. Ya it's hard lah, it's harder lah. Iya. Nah, selain apa ya? Selain buat meme coin, menurut lu penting nggak buat bisa baca on chain meskipun dia nggak main Sangat meme coin? penting. Sangat ya. Sangat Coba penting. elaborate. Sumpah maksudnya underrated banget, Pak. Underrated, iya. Ini orang-orang 62 kudu kita educate, Pak. Baca on chain tuh wajib, Pak. Betul. Sebenarnya. Ya semua everything happens in on chain ya. Let's say Yes. Arthur Hayes dia bilang dia udah jual hype atau ya dia bilang dia bakal buy back lower terus tiba-tiba walletnya dia beli terus ditanya dia nggak beli tapi kan ya Ya, on-chain-nya proof-nya dia show. on-chain, Ya, iya. ya. Iya. Terus let's say contoh nih waktu itu gua kan juga join aja ya gua tracking wallet Kalimasada dia ngomong call ini gua udah dapat walletnya jadi dia beneran beli gitu dan Oke. ya dia nggak exit juga walaupun Oke. rugi ya maksudnya kayak it's show proof kalau let's say orang yang nge-call tuh beneran beli atau enggak sih Valid apa enggak valid gitu atau ya. enggak Oke. atau Ya, kayak lu cuma bisa dia buktiin ya. omong-omong doang gitu dan Iya, ya iya. it shows aja sih Ibarat barang bukti lah. Iya, tapi Barang boleh lah bukti. lu pakai ada tools spesifik apa aja nggak yang biasa lu pakai? Kayak lu mungkin lebih Arkam. jelas. Arkam soul scan pasti terus ya itu sih Arkam. dan kebanyakan gue buat sendiri sih Lu buat sendiri? Oh, lu pakai bot ya? Pakai AI. Nah, ya. Mahal nggak sih bikin enggak lah tools? sekarang enggak Lu per bulan berapa pengeluaran buat running kayak gitu? lu nggak tahu lagi ratusan kali ratusan Receh buat Devan. Lu enggak maksud gua. Tapi maksud gua enggak mungkin lebih dari 1.000 kan masih? enggak sih kan. Enggak kan ini. Masih di bawah 1.000. API doang kan. Lu Gimana pandangan lu Bang tentang fitur baru Bounty Work? Yang orang India tuh enggak lu? Yang dia Iya, dia Nggak, nato, jadi gini. Pak. Dia nato, Pak. Iya. Enggak, tapi dia di space di X tuh dia nangis-nangis gara-gara tuh $2.000 tuh kayak kerja dia 2 tahun. Iya, Dan itu langsung kirim. Disuruh ngapain Ngatato tiker di jidatnya. banyak banget pas zaman NFT. Sampai gambar tato di apa? Tapi kan bukan bounty kan? Dan Maksudnya bukan kayak- jidat. Bukan Oh, jidat. Ini jidat, Pak. Definisi lu Iya. kemana-mana lu bawa, anjing. sepakat. Step pertama baca on chain. Step pertama baca untuk nyalain komputer Dan kok Bab. Betul. You don't say ini. Anjir. valid. Ya, US buka soulscan.com. lu nonton ini aja. Kagak, tapi maksud gua gini loh. Kalau misalnya lu baca on chain, even kalau meme coin udah mati terus ada nextnya tuh lu bisa ke-translate, Pak, skill lu ke bawah nih. Betul. Iya sih betul. Even yang Betul, alt kan juga bisa kebaca kan? Iya. 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 Sepakat. Walaupun Mirip, maksudnya kan? walaupun ribet di awal atau misalnya apa kayak worth it gitu, Pak. Soalnya kayak everything you do di space ini kepake, gila. Sepakat. Sepakat. Itu Cuma apa masih tuh? banyak Ada yang biru-biru males itu sih. apa tuh? Ada orang ngedonate apa gimana? Gak tahu. USDC pair menurut lu ada bedanya nggak Bev? Karena kalau gue ngeliat gini, USDC pair dari Pangfan tuh bikin Sol bearish. Gara-gara ibarat apa ya? Si Alon ini dia pengen survive di luar dari Sol. Jadi kayak dia bikin USDC pair gue liat. Waduh. Lanjut. Enggak dia enggak. Sabar. Dia bikin USDC pair tuh biar ibarat pandangannya Alon berarti Sol bakal turun nih. Biar nge-hedge biar orang-orang tuh amunisi yang nggak turun pakai USDC pair. Nah, menurut lu what do you think about USDC pair? Nggak ada bedanya atau Ada gimana? bedanya lah. Nggak ada bedanya. Maksudnya kenapa juga? Maksudnya apa yang beda? Kan Nggak ibarat amunisi Pak. Kan lu misalnya lu nyimpen 1.000 Sol. Kan makin ke hari Solnya turun berarti Iya sih. minus karena value. Sedangkan kalau lu hold USDC pair di mana 1 banding 1 dan itu nggak ngaruh. tapi menurut gua juga nggak ngaruh-ngaruh banget lain juga kayak ya Sol kan Oh, kalau dulu deh. hold coinnya juga tetap worthnya in that Nggak. coin is not in Solar USD. Nggak maksud gue di amunisinya kan bukan yang pas belum lu beli. Oh, Sebelum ya, beli. ya itu game changer juga, cuman it's not that. Oh, nggak signifikan ya? Dulu gua pas 2000 pas berapa ya? Pas tahun berapa tahun yang lalu sebelum pas masih bear market, Hah? gua tradingnya pakai USDC. Jadi gua swap di Jupiter daripada gua nge-hold Sol lagi. Pas zaman-zaman oke. Photon lah. Iya, iya, iya. Pas zaman-zaman Photon useless coin gitu-gitu gua kan pegang kayak useless coin waktu itu masuk kayak 100.000 adalah. Iya. Gua masuk $100.000, gue swapnya bukan dari Sol karena ya gue takut juga downside dari Sol. Iya. That's why, tapi gue belinya pakai Jupiter, nggak pakai. Ya. Itu juga lumayan ngaruh juga sih. Tadi nanya, Sol, menurut lu Sol bearish apa bullish? Gue bearish lagi. Bearish. Gue juga beres. Sol bearish sih. Berarti bagus USDC pair nih. Hah? Nggak terlalu signifikan. Nggak tahu signifikan. Tapi kayak ya good sih. Bro, ini ada Joan nyawer. Oke. Thank you, Joan. Jangan gitu. Enggak, dia nanya.
Halo abang-abang semua, kalau boleh tahu cara baca wallet tracking bagaimana ya dan bisa belajar di mana? Awal belajarnya, start from where gitu. Mungkin Wallet banyak yang tracking. bingung kali. Iya. Nyalain komputer. Nggak, Twitter banyak kok, pasti banyak lah. Serius. Maksudnya kayak ya just question yourself aja. Let's say dikasih wallet, ya lu explore aja sendiri sampai lu benar-benar tahu. Maksudnya kayak belajar, ya lu intinya wallet tracking tuh harus sabar lah, harus sabar. Iya. Iya. Mungkin kalau awal mulai mungkin lu bisa track paling simpelnya tuh top traders dari Ya, koin-koin. Itu benar-benar start. Itu bener-bener start tuh, jadi misalnya ada satu koin, lu cekin top tradersnya siapa yang paling cuan dari koin itu, Tuh. habis itu lu save-savein, Ya. lu save-savein pakai tools wallet tracker banyak lah di Telegram, di ini whatsoever gitu, atau di terminal lu juga Ya. sekarang udah ada fitur gitu. Nah nanti dari situ lu baru mulai ekspansi ke Solscan gitu. Tapi lu sebelumnya jelasin deh cara dapat koin yang runner itu gimana. Ya, yang kayak- tinggi aja valuasinya, yang valuasi tinggi aja lu start from there aja gitu. Ibarat di hari itu ada runner nih di atas 1M, ya lu cek top trader Ya, yang paling belinya di simpel bawah. gitu, paling Habis itu simpel. lu lihat walletnya nih, maksudnya dia statsnya nih hoki atau kayak emang Insider. eh, Ada info apa lah. ya? Past transaction-nya tuh dia kebanyakan JP juga, berarti kan tuh wallet alpha kan. Lu masukin list, lu masukin tracker. Ya simpelnya kayak gitulah. Start from there dulu gitu. Nanti kalau misalnya lu ngerasa di situ udah mentok, baru lu explore lebih lanjut ke Solscan dan lain-lain gitu. Startnya dari situ. Biasa lewat deck screener. Exchanger sih. Bisa kelihatan. Solana volumenya ada apa aja, koinnya. Betul, sepakat. Ya. Nah menurut lu, Sol kalau menurut lu udah bearish, nextnya apa Kemana? nih chain apa nih yang Hyper bakal liquid pasti dipakai? dia coba hyper liquid. No, I mean maksudnya kalau misalnya hyper liquid kan apa ya? Bukan gambling Tapi ya? ada pump fundnya gitu di hype, bener gak? Ya kan? Ya cuman menurut gua tetap US market lah. Lu lihat Ansem sekarang trading apa? Iya sih. Azam. Boleh dong. Lu lihat, kebanyakan orang sekarang trading apa? Mereka Tapi ya, beli Sandisk, mereka beli Micron, mereka beli Di- apa? Tapi itu kacau sih naiknya udah kayak meme coin Pak. Enggak, Bloomberg juga uang tuh ke AI sih bener. AI Lu US stock. tahu Jensen Huang is the next Poe. Po. Iya. Motionnya segitu, motionnya. Dia kan Udah kayak Jensen Paul. Huang pas di Hong Kong kemarin dia mention company apa ya, gue lupa. Langsung naik 3 kali lipat. Buset. Berarti lu Gig dia gig. G candle berarti. Ya, flow Jensen flow, candle. Jensen flow Candle. apa ya, global money flow tuh ke chip sama AI sih. Tapi lu spill lah beberapa ticker yang lu lagi take a look lah. Mungkin 3 atau 5 apa gitu. AI aja sih. Apa aja Gua tuh? lupa ya. Lu masuk VVV nggak sih? Hah? Masuk VVV nggak? Ada, cuman nggak banyak. Tadi buat yang nanya nih, Bevan masuk VVV. Gua nggak masuk sih. Wih, di donate sama Avi Indonesia. Semangat bro cu. Ya. Thank you Thank Avi you, Indonesia. Thank Kantor you, gua Jody. dong, kantor gua tuh. Thank you Jody. Bentar Thank lagi you, Bang sponsor Jody. berarti nih. Aman. Nanti Nih, kita kalah lah. license skydiving berapa bulan trainingnya bang? Gua tuh awal gua train di Surabaya sama AL tuh hampir sebulan lah. Terus habis itu gua lanjut ke Thailand tuh 2 minggu 18 hari lah. Di masih di AL? Di AAL kan? Ya, yang di Surabaya ini. Ya. Iya. Guys lah. Mana tadi? Nah, gue penasaran berarti. Di luar kripto tuh hobi lu apa? Selain Ah. skydiving, kan ada skydiving. Itu apa lagi? Olahraga sih. Olahraga apa? Olahraga. Semuanya. Apa ya? Top lu Gua rutin lah. Menurut gua hobi gua nggak ada, hampir semuanya. Diving gua ada, diving laut, Cycling. olahraga. Terus Sebut aja semuanya, bola main, pedal main, tenis main, golf main, lari bisa, renang, sepeda, hampir semuanya sih. yang kayak lu tekunin apa aja? Sekarang gua lagi triathlon, Triathlon tuh berarti apa? lari, sepeda, sama renang. Lari sepeda renang. Ironman. Ironman. Iron Man. Apa tuh mau jadi Iron Man? Apa? Lu jelasin deh. Ironman itu Ironman tuh ini apa coba sih sama sebutnya? ya. Apa sih Jelasin. title? Kita semuanya. Iya, Semuanya tahu. tahu. triathlon, jadi sepeda 180 kilo, maraton, sama 180 kilo. Ya, Sepeda sama. doang 180 kilo. ya sama renang Buset. 3,8 kilo. Bandung lewat, Pak. Iya, Bandungnya jangan- 100 Iya. berapa sih? 120 100. Bandung. Iya. Tapi lu ada rencana kayak lately kan lu udah nih, lu let's say lu udah settle tentang duit, apalagi lu cari? Ya ini Hobi. atau kebebasan. Ironman. Kebebasan dan orang tuh kalau udah punya duit, let's say menurut gua kebanyakan mereka cari wellness sih. Wellness. Wellness tuh ya olahraga apapun, kayak mereka mau pedal, mereka
mau nge-gym, lihat semua orang yang punya duit, let's say Ko Andrew, Iya, nge-gym, lari. Ray juga nge-gym, ya karena ya itu aja yang dikejar, dopamin dari lu olahraga kan lu dapat dopamin dan ya itu sih. Biohacking lah, long term longevity. Betul. Dan lu kalau gue dengar kan lu kan mau ikut Ironman ini kan. Dan kenapa lu decide akhirnya kayak adalah gue ikutin Ironman? Karena gabut aja sih, biar market mau ngapain ya? Sama menantang nggak sih? Nggak bisa dipaksa juga. Maksudnya gue juga sebelumnya gue nggak bisa renang setinggi itu dan sepanjang itu, dan gue nggak bisa sepedaan sepanjang itu. Ya ada tantangan baru aja sih gue. I like to challenge myself aja sih. Iya. Bosan sih kalau nggak ada challenge. Yeah. Lu kayak boxing gitu nggak lu berantem sama orang? Gue boxing dulu pernah Muay Thai. Ayo boxing lah. Siapa orang kripto yang mau diributin? Siapa lu? Lu mau nantang siapa? Lu mau call aja ya? Gua nggak suka Big banget Mo, Big Mo. sama Remember Me sih. Wah. Remember me. Oh sekarang aja kita Udah, geser aja Pak. Sekarang 3 bulan kita langsung udah aja. training. Gak usah pakai latihan langsung aja di sini. Why do you think memes are staying in Seoul? What does Seoul have that others don't like? Gua Yes, nggak ada die hard sama chain sih. Kalau lihat sih ada koin menarik di base ya gua ke base. Kalau ada yang Iya. hit, kalau sol, kalau di ton ya ton. Jadi kayak just follow Follow the the market market, aja. iya. Karena Money. ya nggak ada tetap let's say lu punya sol, terus tiba-tiba ada yang menarik di base ya tinggal bridge. Iya, Gitu five, aja. five, Maksudnya five. kayak nggak usah dipusingin lah ini kenapa lu sol habis ini ke base season. Iya. Ya ikutin aja sih. Betul. Iya. Habis itu at what point will you stop trading meme coins? Gua trading kayaknya suka-suka aja, nggak bakal stop ya. Gak bakal stop. Iya. Ya, maksudnya bukan trading in general, just in meme coin. Iya meme coinnya aja. Ya kalau udah nggak ada duitnya lagi sih. Kalau lunch money udah habis ya. Nah sekarang kan maksudnya even sekarang yang lu anggap masih ada lunch money itu kan by data on chain volume itu kan all time low Pak. Ya. Segitu aja masih lunch money. Ya tetap lanjut aja sampai Tetap lanjut ya. sampai let's say monthly PNL gua merah 3 bulan berturut-turut. Baru tuh berarti berarti. itu baru ya. Ya, let's Udah say game over that's ya. the way lah to put it. But identify. Yes sir. You gotta identify the trend and follow the trend. Lalu waktu berarti pas cycle lalu yang BSC itu lu nggak? Lu BS. belum main meme coin? BSC waktu itu kan masih zaman NFT nggak sih? Iya waktu zaman Gua belum waktu main pas meme coin. zaman NFT kan meme coin udah mulai ada Oh di iya, BSC. berkah sih. Ah, si berkah. Berkah mainnya apa? Gua nggak main BSC. Gua Main BSC. masih NFT waktu itu. Nah jadi kalau misalnya gue denger apa cerita dari orang-orang yang trade di saat itu ya khususnya apa sih berkah ya kan teman dekat kita. Gimana Itu dia? dia bilang BSC itu ada satu titik di mana playersnya ini udah nggak pada main bukan karena it's getting hard atau apa tapi karena ya it's getting hard tapi bukan karena nggak ada yang main, lebih tepatnya udah kebanyakan bot and scrappers jadi udah nggak males asik ya? gitu karena Iya. udah filled with bots, Iya. udah bukan players lagi. Nah menurut lu itu bakal kejadian di Sol apa enggak? Enggak sih. Enggak ya? Enggak sih. Beda ya? Kenapa? Aktif trader daily di Sol tuh masih 10.000 orang. Iya sih. Kalau udah di Axiom, jadi kayak bot tetap ada lah. Pasti. Cuman tetap masih ada orang kayak Chantot gitu-gitu. Iya lah. iya iya. Ya tapi gue penasaran, emang dulu pas BNB season itu, BSC season itu, botnya tuh segila apa sih kalau compare with now? Lebih ke dominance antara bot sama players itu lebih mendominance bot. Dan kenapa? Nah mungkin itu berpengaruh juga karena waktu cycle lalu belum segitu banyak orang yang kenal on chain. Oke Oh lah. iya sekarang. Iya kalau sekarang kan kayak apalagi main meme coin barrier to entry-nya udah rendah banget kan lu nggak perlu Iya. bikinin lu maksudnya tinggal register in a terminal, create wallet udah ke create sendiri apa segala macam jadi kayak beda sama dulu gitu. Ada menarik nih yang nanya nih. Apa? Kalau Bang Bevan masih trading forex, gua nggak pernah main forex, Cok. Coba Bev tanggapan lu. Nih, lu kan nggak pernah trading forex. Ya. Cuman di timeline lu pasti sering lah muncul konten-konten orang-orang forex. Ya. What do you think? What do you think? Gimana? Soalnya gini, gue bukan bermaksud untuk apa namanya nyebut satu nama atau satu ini gimana pun juga money is money. Iya, money is kan? money. Nah, tapi kan banyak orang yang di kontennya itu trading tapi sebenarnya mereka makanin affiliate. Nggak beneran trading, nggak make money from trading walaupun ya money is money tetap gitu loh. Cuman what do you think of that gitu? Ya bisa ngeliat sendiri lah orang yang kayak dari let's say affiliate atau broker dan orang yang jago trading tuh bisa kelihatan dari kualitasnya lah. Maksudnya kayak nggak usah common sense aja, lu bisa ngeliat ini orang
ngelarp atau enggak gitu kan. Nah, ciri-cirinya Ciri-ciri. apa? Ciri-ciri coba. Biar orang nggak sebut. Gue demen nih. Sebut nih. Ya, maksud gue biar orang-orang Biar kita itu ngabar, bisa kita ngabar. Ya maksudnya nggak biar viewers Iya. juga nggak kenal LARP lah. Iya, nggak kenal. Ya, ini kan buat apa Gimana, lesson lah. gimana lesson cara juga. ngebedain orang yang emang beneran make money from trading sama orang yang ngelarp? Let's say nih contoh yang gue sering lihat ya, kayak let's say live sambil ngegambar terus kayak teriak-teriak menurut lu itu trading Iya, atau iya, trading? oke, Iya, betul-betul. Oke, udah kelihatan ya. Oke, berarti yang pertama Salah satu- kalau misalnya mereka lagi live trading terus Reaction. mereka hore-hore gitu. Hore-hore. Ya. Oke. Nah, kenapa? Kenapa lu menganggap itu as alarm? Kenapa lu menganggap itu as alarm? Ya itu bukan ngelarp, maksudnya bukan berarti emotion salah ya, cuman Ya. Ya insting aja lah, insting ya. aja lah, iseng aja lah. Ya. Terus Iya. yang kedua ada lagi, ada lagi. Kayak TJR gitu kan. Shit. Apalagi Apalagi? selain itu. Mungkin kayak dari skill dia gambar kali ya. Kalau yang banyak ngomong sih biasanya ya, Kayak ngomong ya. banyak ngomong. Atau nggak gini, kalau misalnya itu kan kayak lebih ke live kan, lu nontonin live dia gitu. Ya, Nah, kalau misalnya kayak yang lagi nge-scrolling terus lihat konten reels sih gitu, lu bisa ngebedain nggak? Oh ini orangnya emang beneran jago trading ya, atau oh ini orang larp nih gitu. kalau kebanyakan flexing lah, maksudnya menurut gua kebanyakan flexing dan ya isinya kayak let's say beli apa daripada kayak oh ini lu harus belajar gini-gini, menurut gua itu sih Ya banyak bacotnya bukan technical skill ya. betul. Berarti kalau misalnya yang kebanyakan flexing valid untuk diragukan. Hal itu diragukan. Most of the time sih. Tapi gue penasaran juga. Coba sebutin satu orang yang kayak dari forex dah. Jujur nggak ada. Nggak Karena karena ada gini. yang otomatis. Nggak ada. Sabar. Baru jawabnya. Karena gue gini, karena yang gue pelajarin tuh apa ya? Ya yang lu pertanyaan pertama ada nggak yang kayak dari forex? Habis itu ada orang matahin. Yaitu Jamie Dimon lu beli gold. Cuman kan yang dia beli GLD bukan XAU. Kan it's fucking different ya. Nih, GLD sama XAU. faktanya adalah beberapa bukan temen gue dong, temen kita lah yang emang make money from trading itu di sosmednya nggak ngomongin trading. Iya, betul. Gatekeep aja ya. Gatekeep aja. Gatekeep aja. Karena lu kan dari forex nih. Lu what do you think deh dari lu? Kenapa? Lu kan dari forex dulu. Ah. Kenapa lu akhirnya pindah ke kripto? Lu jelasin lah. Karena Risk rewardnya kan atau apa? ya awal gue jujur tergiur risk rewardnya udah pasti gitu. Sama ya nggak juga sih, sesimpel itu sih, sesimpel risk reward. Abis itu beralih ke kripto, abis itu kripto gue ngedalamin akhirnya ya udah, sehingga at one point skill set gue lebih banyak di kripto dibanding di forex. Abis itu ya udah itu yang gue dalamin. Tapi sebenarnya emang nggak bisa dikulik lagi apa? Kayak forex itu skillnya. Ya tapi waktu itu kenapa lu pindah ya? Kan awalnya kan gue juga kita kan belajar forex kan. Cuman habis itu kan gue udah gak main forex lagi. Iya. Gue kripto. Nah, cuman lu masih forex. Iya. Nah, maksudnya alasan lu kayak oh coba-coba aja atau gimana tuh? Awalnya coba-coba aja. Nah, abis itu kan gue masih main forex, Iya. until gue ngerasain JP di ABT kan. Iya. Nah, Oh, baru tuh. Abis itu baru dari situ kayak, kayaknya lebih mending gue allocate my time and effort yang di forex ke kripto Nah. gitu, karena udah ngerasain hasilnya. Gitu, jadi kayak ngerasa ada opportunity cost aja yang Be worth it. yang lebih worth it gitu dibanding Make kalau sense. gue full di ini. Gitu. Berarti kayak tapi menurut tuh TJR tuh apa dia affiliate Lucu sih. Lucu. Dia orangnya lucu sih. Cuman nggak usah take it too seriously aja lah. Iya sih valid sih. Iya. Udah biar. Nah, tapi lo emang nggak tertarik forex samsek atau karena emang you didn't get the chance untuk nyoba forex terus lo udah keburu ngedalamin kripto atau gimana kayak maksudnya? Forex tuh banyak manipulationnya aja lah, lu tahu sendiri kan. Iya. Ya ticknya gitu-gitu lah, gua nggak terlalu dalamin tapi it feels suspicious aja sih dari awal buat gua ngeliat video-video dan gua cari belajar gitu, kayak menurut gua it's very suspicious aja sih. Kripto gua suka kenapa? Gua tuh dulu main saham dan lain sebagainya. Kripto tuh transparan men. Jujur ya itu Udah itu yang dijual sih. Transparan On-chain. dan it's a global money aja, kayak orang dari US beli, kayak everyone buying it, dan ya lu nggak perlu let's say bahkan kalau TradFi kan lu harus cari info, nanya sana sini, Yeah. capek bersosialisasi, harus ngejilat orang buat Yeah. dapetin info. Dan kalau kripto selama lu bisa wallet tracking udah. You can be independent in crypto. Iya. Ya kan, lu nggak perlu yang kayak yang lu bilang tadi, nggak perlu ngedeketin ngedeketin yang punya perusahaan, Iya. jilat-jilat lu nggak perlu lu. Bentar, sorry nih. Mungkin- Ada yang donate dari Mr. X. Apa tuh? Dia donate 100.000. Dia bilang, Bacain. Bro Bevan ada interest untuk trade di FOMO nggak? Karena gue jujur pengen lihat orang Indo top leaderboard di sana. Ya bisa-bisa aja sih, cuman
apa ya? Gue trade sering ganti-ganti wallet, men. Buat yang nggak tahu, ini buat yang nggak susah. tahu, FOMO itu adalah sebuah platform atau aplikasi di mana lu bisa ngelihat sebuah KOL itu PNL-nya berapa? PNL Profitnya berapa, trading activity-nya apa, lagi beli koin apa gitu. Jadi Kalau ya, FOMO mau ngasih gue se-M per bulan, mah boleh Gas dah. aja. Oke, FOMO sponsor ya. Sponsor. FOMO that family. Come here baby. Pahit, biasanya pahit. Bisa main ya, bisa pelit ya. So far berarti lu nggak ada planning untuk trade di FOMO. Enggak. Reasoningnya karena lu nggak mau ke dox aja walletnya. Ya. Ya. Tapi gue juga sering nge-track yang orang pakai FOMO tuh sebelumnya kayak ada buy 5 wallet dulu baru wallet Iya. FOMO-nya masuk. Ya Iya. kayak gitu lah. Nggak cuma kayak Mr. X tuh lebih kayak Oh, lebih. sama FOMO tuh slip-rate-nya sangat-sangat tinggi sih. Oh gitu. Ya, Oh, gua nggak tahu sih. jelek lah. Ya enggak Tapi berarti slippage-nya paling oke apa menurut lo? Kayak bot-bot. Langsung sih, tapi Dex screen maksudnya? Axiom oke lah, Axiom Oh, diam-diam Axiom. oke lah. Kayak Telegram bot gitu. AV juga oke. Dok, terima kasih. Gua kan harus kerja dong. AV juga oke, Pak. Kalau Jangan mau salahin. daftar di mana ya? Hah? Mau daftar di mana? Ya aman aja. aman aja. Mana aja. Betul. Nggak, tapi masalahnya apa namanya kayak misalnya di FOMO gitu ya. Nah, Itu apa ya? Si Mr. X ini kayaknya lebih kayak penasaran pengen lihat ada orang Indo di top leader. Oh, dia pengen pride. Iya, dia pengen pride aja kayak oh, ada Beva nih orang Indo nih gitu. Ya, tapi oke, banyak gitu loh sih. orang Indo sebenarnya yang jago banget, terkenal. Cuma Iya, kita tapi nggak tahu ada dia orang Indo opsi, ternyata. iya. Banyak pak kayak gitu. Banyak. Contoh sebelah gua nih jago nih. Wah, Chill. Kecil. Kan nggak ada yang tahu tiba-tiba ternyata lu ternyata gue siapa? trader Gate atau misterius siapa gitu ya. nggak ada yang tahu. Enggak, nih fun fact. Lu apa Growtopia coba jelasin. Growtopia lu tuh siapa? Wah, jangan. Tapi dulu gua. Enggak, pokoknya simpelnya gini. Itu dulu Growtopia, World Indonesia yang punya dia. Ya, salah satunya. Salah satunya yang punya dia. Nih, ibarat. Coba Terus ya, sekarang gitu lah. in the world full of anonymous, bro. Nobody Yes, knows. sir. Harga privasi, men. Iya enggak? Kalau emang nggak pusingin the reason how do you Oh, actually jadi see Growtopias. Iya, waktu itu kayak gue punya legendary. Biasanya gue pengen nanya, Dragon. menurut lu robotics is something next nggak? Maksudnya kayak pasti apa ya? Pasti bakal banyak ada dong koin-koin kripto yang kayak ya scam or larp tapi bisa digoreng dan itu narasnya robotik. Ya masih ada upside-nya lah, masih ada. Ada upside. Still early juga lah. Banyak loh project request kayak nge-train AI. Hah? Lalu nge-train AI dibayar tuh sejam itu $20. 15, 20, 10 sampai 20 lah per jam. Oh. Jadi lu suruh, let's say, tadi lu suruh ngajarin AI tentang bahasa Indonesia. Kayak orang tuh gimana? Kayak ntar ngajarin $10-20. Banyak banget. It's crazy, it's crazy, Yes, sir. it's crazy. Meme di base jadi sepi karena banyak bot dan sniper. Iya bang. Pernah Iya, tadi mengalami era itu scam cowok forex. Kacau ya. Nah, tapi ya kalau balik lagi ngomongin forex sebenarnya yang bikin apa ya? Yang bikin nggak enaknya forex itu adalah ya itu lu misalnya trade di broker tuh nggak selalu iniin trade lu Apa ibaratnya lu kalau nggak menang bener terus di kan beat paper Iya, trade. iya jatuhnya kayak paper trade Sama yang Setuju. dan apalagi kalau misalnya kayak capital lu that big itu siap-siap di ya dimakan fee-nya ya, fee-nya Iya terus sih. habis itu kayak kegeser gitu ya entry-nya. mungkin kalau dia elaborate gini lah, lu misalnya lu mau melakukan sesuatu, lu identify dulu kan di in that industry itu ada orang kaya nggak dari situ gitu, ada yang apa ya, made from that industry apa nggak? Kalau misalnya nggak ada ya lu nggak usah masuk lah, cari yang gini where- gampang ya. The only one yang make big bucks di forex itu adalah banks udah. Itu udah paling bener. Bener. Yang emang beneran Brokers. duitnya liquidity-nya real di market tuh perbankan doang Terus udah. juga ada nggak yang kayak orang kayak Udah, apa ya, my life changing from this gitu. Kalau ada ya lu boleh nyemplung lah ke industri itu. Whatever it is lah, gue nggak ngomongin trading doang lah, apapun itu. Ada nggak yang orang kaya, ibarat at least bilioner lah dari situ. Kalau bisa kan berarti there's money ya, ada banyak uang di situ yang bisa lu curi lah. Muter lah uang lah. Nah, tapi kayak kalau misalnya ngomongin AI gitu, lu kan udah mulai incorporate building your own AI pakai cloud apa segala macem gitu kan. Like I mean, do you plan untuk bener-bener ngandelin AI for everything in your life atau enggak? Soalnya ada dua pihak nih. Ada orang yang emang anggap AI ini kayak, oh gue bisa do everything with AI, gue bisa nggak usah ngapa-ngapain AI yang ngurus. Ada juga yang berpikiran kayak, oh gue kalau misalkan terlalu dependent sama AI, gue jadi numb, gue jadi bodoh dan jadi numb gitu. oke. Jadi akhirnya sampai apa dia kayak membatasi lah
the involvement of AI di hidup mereka, lu di pihak yang mana nih? Gua sangat bullish sama AI dan sangat Kenapa? it can help us lah ya. Gua sekarang kuliah pakai AI semua men. Jujur Cuma ya. kayak IP bagus. Ya, Terus. kayak ya gua nggak ngeliat downside-nya dari AI aja sih. oke. Oke. Ada nggak hal yang dilakuin orang lain pakai AI tapi lu kayak nggak usah lah buat hal ini, gue nggak mau ngikutin orang lain pakai AI, gue mau sendiri. Ya execution sih pasti. Oke. Kayak AI kan lu tuh jangan sampai AI yang kontrol lu, tapi lu harus ngontrol AI. Lu Yeah. prompting, terus dia ngasih info lu harus verify juga. Maksudnya kayak nggak jangan Yeah. diterima mentah-mentah Yeah. itu. Yang ngebedain orang jago atau enggak di dunia AI pasti di dunia full of AI nanti kedepannya gimana lu bisa dari output AI itu lu bisa ngasih tesis lu sendiri. Jadi kayak ada human touch-nya masih very important lah. Hybrid lah ya. Jadi ibarat only for research and anything, Betul. eksekusinya lo yang nentuin sih. Ya, soalnya kebayang gak sih, gue tuh kebayangnya kalau misalnya kayak yang udah bener-bener full AI itu dia tuh jadi kayak yang manusia dongo gitu, terus Yang kayak kayak doang iya, yang iya, ngiler, iya, cuman iya, semuanya iya. do AI gitu, paham gak sih? Ada filmnya? Iya. Ada film apa ya kartun kayak gitu? Ya tuh kayak Wall-E kan juga gitu kan, udah semuanya serba sophisticated, orang jadi gendut karena nggak gerak, definisi nggak gerak ngapa-ngapain, semuanya udah ini gitu. Tuh, Maksudnya- biar bilang, jangan percaya AI, sumpah. Pierre. Iya, kerucu kita nih. Iya. Sepir. Ya, don't let it consume you lah. Ibarat. Setuju. Ya makanya kayak gue ada beberapa kenalan yang kayak yang menginkorporasikan AI untuk yang udah complicated stuff gitu. Iya, Cuma kalau kayak yang betul. simple mereka masih do it manually gitu supaya nggak terlalu dependent, nggak terlalu reliant dengan AI gitu. Iya. Fucking AI. Tapi bisa gak sih sebenarnya AI kayak lu punya skill set tertentu nih, kayak lu lah, lu jauh bisa trading segala macam dan lu coba ngajarin AI buat implement itu semua. Bisa. bisa. Kayak so far for you worksnya itu kayak gimana? Buat teknologi sekarang ya? Buat ngebantu research saja sih. Masih source terus yang ngajarin ya kayak basically kayak lu nge-search Google tapi jadi summarize aja. Ya. Oh, tapi perlu tetap human touch dari kayak touch lu bener apa enggak? Betul itu still the most important lah. The most important. Tapi sekarang lu pakai apa? Cloud. Cloud. Iya. Codex itu juga. Tapi gua subscribe everything sih, gua subscribe Codex, gua subscribe Grok, Lumini. Semuanya gua subscribe sih. Lu belum pernah bikin trading agent ya, Bebe? Maksudnya kayak lu nyoba-nyoba trade sendiri. Maksudnya Alert AI doang kan ada lah, alert doang tapi kayak execution tetap. Oh, enggak. Iya. Full. Iya, bot tuh. Iya, soalnya kan Masalah banyak gua. Even ada teman kita yang di satu grup sama kita kan dia bikin Iya. kayak bot buat Oh, iya. nge-auto trade di LP. Iya, LP. iya, Jadi si bot ini auto ngedetek token yang ada volume, habis itu dia otomatis ngebikin range LP, terus farming fee ntar otomatis cabut sendiri. Ya. Lu nggak tertarik? Itu kan basically passive income. Mungkin Gua ada main LP juga sih, gua main LP dan ya kalau balik lagi kalau automate menurut gua lu ada lumayan resiko fail di automationnya aja. Cuman biasa gua automation juga cuma buat alert aja, maksudnya kayak tetap gua execution karena ya Oh, oke. ya let's say mereka cuma masuk 100-200 dolar ya. Yeah. Gua berani, tapi kalau let's say gua masuk 5.000, 6.000, 10.000 Beda kan sih, ya beda. Beda. Iya, betul. Kayak yang teman kita kan dia sehari berapa dia? 250. Itu fix. Nggak, maksudnya ada yang kejadian juga Pak di namanya dia nge-automate Oke. apa segala macem, ada lupa apa ya, ditinggal tidur bangun-bangun minus Hilang. Oh, berapa iya. ratus ribu dolar gitu gara-gara Gila. apa? Iya Pak. Gila, men. Gara-gara di automate gitu dia ada lupa pasang apa gitu, hilang segitu duit terakhir udah nggak bisa Di luar sana juga banyak banget tahu kayak bot-bot buat futures dengan segala macam metodenya buat bikin volume juga. Iya. Menurut lo itu works gak sih? Ya mungkin ada beberapa orang yang ngurus, ada yang enggak ya. Cuman gue belum pernah explore yang sampai ke automate ya. Gue masih fully alert aja buat alert Oke. doang gitu. Itu sih. Nah, pada dasarnya lu tipikal orang yang percaya dengan yang namanya passive income atau enggak? Ya, Soalnya what's your ada thought dua, on ini kan lu kalau Ya, misalkan ya. kayak lu pelajari hustle culture tuh ada dua Ya. jenis orang. Ada yang percaya dengan yang namanya passive income dan goal dia tuh end goalnya ya dia hidup from passive income aja. Ada yang nggak percaya dengan yang namanya passive income. Lu tipikal hidup dari dividen BMRI. Berry. Abis itu Vertical. abis BMRI beli siapa? Hyperliquid. Hyperliquid. Cicil Hyperliquid. Ya tapi what's your thought? Saya kayak, Oke. Bev, gua pengen passive income nih. Nah, thoughts lu apa? Ke orang itu misalnya. Ya bisa aja. Lu main yield bisa. Lu let's say trade file, lu beli bond bisa. Terus lu ya menurut gua still masih ada ya, masih bisa ya. Cuman ya
bisa bilang itu juga passive income. Tapi Itu tapi percaya. gue bisa patahkan gara-gara yang lu sebut kan dari yield, dari bond itu kan orang yang udah uangnya besar. Dia mau come up tapi yang dia nanya ke lu, gue mau passive income. Iya. Gimana tos? Misalnya belum ada 1M tapi Belum ada 1M buat tapi dia dia pengennya passive passive income. income. Nggak bisa sih, susah sih. Harus menurut gua ya comfortable tuh kalau udah passive income udah di 10M ke atas, lu taruh deposito bond atau Baru worth it, ya. everything, lu dapat yield 5-7% per tahun itu baru Udah passive lumayan. Iya, income. betul. Ada pertanyaan menarik sebenarnya. Kalau misalkan lu dapat 1 T, lu mau alokasinya gimana? 1T. Ya misalnya nih, Iya, misal. lu dikasih 1T duit cash free Jebret. udah tax free nih 5 misalnya. jam. Iya. Iya. Kagak 5 jam. Enggak, Enggak, emang bisa udah bisa 1T aja. Misalnya gini, Udah digabung. misalnya gini. Lu punya knowledge semua yang lu punya, Yes. tapi sekarang uang lu 0 Bev. Hmm. Bro, Cu ngasih 1 T nih Bev. Nih. Lu mau naruh di mana? Bersih nih. Lu harus Nah, nentuin kasih dalam lu mana? sehari ya. Gua naruh ya udah, gua naruh. Pakai percentage aja. 90% gua taruh yang safe ya, cari yield doang. Oke. Bonds atau apapun Iya. ya 10% trading aja udah. As simple as that. Trading apa aja Enggak ada ke Bitcoin. Enggak ada Bitcoin, enggak ada Hyperliquid. Atau itu include ke 10%. Udah comfortable, buat apa lu cari 10T lagi, maksudnya kayak lu 1T udah bisa ngapain aja men. Ya udah ganti deh, jangan 1T berarti enggak valid. Turun. Misalnya, 100M. enggak, misalnya lu disuruh riset dari zero. Ya. kan? Ya. Suruh riset dari zero, besok lu dikasih jebret duit. Jebret. Berapa? 100M. 100M. 100M deh. Terus Udah 50M-nya gua taruh yang safe ya, bonds, Oke. deposito Oke. atau apapun Yield itu. lah, oke. Yield. Sisanya let's say sisa dari 50%-nya karena gua jago kripto 40% mungkin kripto, sisanya buat alternatif investment lainnya. Oke. Ya kriptonya tergantung, let's say kalau harga sekarang gua bakal cicil hype sama Bitcoin udah. Iya. Ini baru Bevan. Ini baru- Tuh. Ini Bevan Tuh, nih. Kalau ini baru Bevan nih, Bevan. setengah-setengah, setengah kripto baru Bevan. Iya. Ini baru Bevan. Tergantung. Koh Bev, ini Ucul. Koh Bev. Mulai dari 10 juta lagi alokasi gimana ini cycle? 10 If- juta. If all you have is your knowledge and 10, Yes. 10 million. 10 million. Ngelipat gandain 10 juta itu. Oh mungkin lu beli caranya kelas gimana? kah? Beli kelas. Yes. Wah. Abis duitnya. Enggak, misalnya lu punya ilmunya sekarang, lu Iya. ngelipat gandain 10 juta tuh gimana? Skill sih, gue gedein skill sih, Oh, gedein explore skill. skills. Oke, berarti Apapun itulah, mau sales, marketing atau apa, itu skills the most important. Berarti lu latih skill buat bisa dapat capital dari luar dulu sebelum Betul. lu lipat. Nggak langsung ke market semuanya. Mungkin ya bisa, cuman perkaliannya berapa sih? Tapi kayak menurut gue skill still the most important lah. Iya sih. Tapi gue mau pertanyaan kayak seberapa penting sih networking buat seorang Bevan ini? Ya. Iya. Itu menarik banget dari tadi. Lu menarik. Menurut gue lumayan sangat-sangat penting. Gue tuh funny story, kayak gue di kamar gue tuh ada foto banyak orang yang gue admire, yang let's say mentor, dan gue bisa bilang mentor dan idola gue lah, kayak let's say Pak Patrick Waluyo, Niko Wijaya waktu itu, terus juga Konglo, Anthony Salim dan lain sebagainya. Terus gue bilang pas gue masih di Kediri ya, gue baru mulai kripto, gue bilang gue mau ketemu dan ngobrol dan belajar dari mereka pas gue di Jakarta. Dan thankfully dari gue nge-manifest itu, manifest. Skill juga nih. Kok udah tak, dia mau Social social juga ini. tiketnya manifest. Lanjut. Terus. Manifest kacau. Gue cari cara buat gue networking sehingga mereka bisa ketemu mereka. Dan ya most of my work di awal tuh dapat dari networking. Kayak gue bantuin waktu itu Bali First NFT, gue bantuin Utopia waktu itu sama Mas Haji gara-gara gue networking. Terus juga ya most of the time gue juga belajar dan dapat job tuh dari networking. That's why kalau ditanya let's say punya 10 juta ya, gue gedein skill sama gue networking sih. Gue bakal spend di sana sih, sehingga gue bisa dapat kerjaan yang gaji bisa 10 juta per bulan. Ya, Iya, make sense. Itu Sense itu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, menurut lu kalau misalnya lu seorang apa ya, introvert let's say, habis itu lu kayak pengen menjalani karir atau kayak lu kepengen jadi solo trader gitu, yang kayak emang pure making money from the market, menurut lu itu realistis nggak sih? realistis sih, Realistis. ya, Yang emang nggak perlu networking gitu. realistis. But do you recommend it? Ya bisa Bisa ya. crypto main Bisa. crypto US market.
Iya. Bisa. Ya soalnya kan kalau misalnya bedanya kayak forex juga lah. Cuma maksudnya beda yang bikin apa ya, financial market ini beda dengan industri lain kan. Ya kayak lu emang bener-bener bisa ngendok di kamar. Betul. Habis itu lu bisa making money dari situ. Gitu. Iya. Iya, benar-benar. Very easy, Bang. Banyak banget, Pak. Iya. Kalau lu jago. Iya, lu jago. Kalau enggak lu donasi doang ke market. Cuma kayak maksudnya di satu sisi juga banyak yang bilang maksudnya ya itu maksudnya ya at some point lu pasti bakal keluar untuk networking juga gitu loh, karena maksudnya lu ngendok di kamar making money mau sampai kapan Stres gitu. juga kan? Iya, Nggak udah bosan ujung-ujungnya Iya, bosan. iya. Gitu. Tapi gue merasa juga, lu sebenarnya extrovert atau introvert sih? Ambivert. Ambivert, Ambivert tengah-tengah berarti? Iya. Tengah-tengah gitu, nggak extro, nggak intro, jadi tengah. Ya betul. Karena Ambivert kayak- tuh tergantung orangnya nggak sih? Like who you with gitu. itu juga salah satunya dan tergantung situasi sih. Let's say lagi rugi gitu, ya udah lu mau waktu sendiri atau ya tergantung situasi lah. Situasi. Berarti sekarang lagi untung. Ya kan udah dibilang hype. Hype-nya kan nggak terus dari kemarin. Iya, betul. Aduh, kita Pak yang lagi Iya. ini rungkat gue Ethereum di mana? Jangan Itu Ethereum. Gua udah Ethereum nih. donate. Gue udah Ethereum. Enggak, apa namanya, cuma maksudnya ya kalau misalnya ada orang yang mau merintis karir di trading, do you recommend them to trade in a group atau kayak ngerintis sendiri aja? Pasti semakin banyak mata semakin Bagus semakin ya? bagus loh. Oke. Mata yang membantu ya. Ya, mata yang membantu. Ya. Karena kan lu nggak mungkin lu fokus di kripto dan US market dan saham bareng-bareng gitu kan, lu Iya. bakal burnout. Kalau ada let's say temen yang jago di US market, lu jago kripto, saling sharing, Iya. ada Bisa, apa-apa iya. gitu, lebih peluang cuannya lebih gede lah karena Iya. universe lu jadi makin lebar gitu. Iya, that's why kita bikin lucu biar kita. Kalau misalnya kita bikin DC nih, pada mau bayar berapa? Waduh. Siapa nih Discord? Discord. Bayar berapa? Discord. Maksudnya just community, you can interact. Lu pada mau bayar berapa? Apa Discord bro cu? Ya whatever it is lah. Kita Lu pada mau bayar berapa? Di kelas ya. Kasih si Pendo langsung ini. Enggak, Pak. tapi gini, lu berarti ada grup di mana kayak lu grinding bareng ada dong berarti. Ada lah pasti. Nah, gimana cara bisa bikin grup trading lu itu produktif? Karena jujur, gue dengar banyak orang sharing apa segala macam. Mereka bikin grup malah ujung-ujungnya entah itu ke distract, entah itu cuma main doang ujung-ujungnya, nggak efektif. Like how do you make your trading group ini emang ya produktif solid. dan bisa beneficial buat Yeah. semuanya gitu, nggak cuma sekedar bareng-bareng aja tapi nggak Aktif di kick. aktif di kick, Ya. nggak aktif Oh, iya. dalam arti maksudnya aktif ngasih Sharing. research kah atau Di kayak perch aktif ya. Yang nggak Yes. yapping atau ya diem-diem ngesin baca doang di kick udah. berarti emang seleksi alam dari orang-orangnya Iya, ya? harus. Nggak bisa dipaksain sama orang ini gitu ya? Betul. Iya pak, seleksi alam. Bang, lu pada banyak duit, nggak takut apa diculik? Punya bodyguard nggak? Wah, Kalau nggak banyak tuh. kita mah Iya, kita mah- merintis. Pak, Kalau ya, kita banyak begini. duit nggak mungkin nge-live. Betul. Kita kan Maksudnya merintis gini. ini, perintis, Iya, Pak. bukan pewaris. Kenalin, bukan pewaris pak. Simple lagi nih Pak. Gimana? If you apa ya? Donate gitu kan. If you believe God protect you, then you believe in God, bro. Now, Very chill. by Pendu Like, Dream. if you die gara-gara dibunuh orang ya berarti emang jalannya lu mati dibunuh orang. Agak masalahnya kita kan juga ada Oke, link Bang. saweri ya pak. Artinya Iya, kan kita butuh lagi duit, grinding pak. kita nggak punya uang, Pak. Makanya donate pak, biar banyak duitnya kacau ini. Kayak gimana? Enggak, tapi udah ada yang donate tadi. Alhamdulillah, Iya. thank you. Live shit. Type shit. Live shit. Everyone so bullish ke hype. Gue butuh tahu antitesis. Antitesis apa? Maksudnya kayak counter. Antitesis counternya. Ya. Iya. Menurut lu Bev, what makes hype bearish? Yang apa Iya. hal yang bisa bikin hype Iya, itu celah yang bisa bikin hype bearish tuh. Ya lo subjektif dong, trader. Ya. Kalau orang jual. Nah bro, Itu dong. From its yang bener Pak. Anjing Pak. Iya, orang bener. enggak, tapi kalau misalnya orang jual kan itu kan temporary biarnya. Long termnya kalau memang secara fundamental nggak ada celah kan pasti bakal. Coba ayo. Oke, Beli ini terus. objektif baru kali ini kan lu. Anjing Pak. Kalau Kalau mau nggak hype bisa masuk di US market. Oh. Kalau nggak ada marginal buyer ke depannya, kalau ya marginal buyer sekarang insti US. Kalau mereka udah comply ke US dan fund bisa masuk, ya itu yang bisa ngedrive ke ngalahin BNB. Tapi sekarang ya masih ada perjalanannya, masih lumayan panjang lah. Jadi antitesisnya kalau let's say Jeff di penjara di kasus yang nama US bla bla bla, jadi Oh, karena
bisa aja ada pihak yang nggak suka ya. Betul. Iya sih, Itu make sih. sense itu. Iya, mungkin ada Kan FAT bisa aja dibuat, let's say, Iya, iya, iya. tiba-tiba Jeff Betul, Gay iya, iya, gitu. paham. Itu kan bisa aja kan. Jeff Gay. Tapi Sam Altman Enggak tapi make sense. Soalnya Enggak. Ini bercanda. just one of things lah. soalnya kalau hype ini emang bisa sampai ke arah sana itu it's a thing. behemoth, Pak. Iya. Soalnya nggak mesti nggak terpatok ke satu compliance dan nggak terpatok ke Iya. satu region. Ya, Ngeri, Pak. ngeri. Tapi bisa aja kayak ada Coinbase sekarang yang udah di US dan kayak ini apa sih koin baru? Iya, enggak tapi kan apa kalau dia kayak gini justru yang nggak suka pasti kan orang-orang dari TradFi. Betul. Bukan sesama Web3, justru orang-orang TradFi yang nggak suka gitu. Lu ngapain ngambil Iya, ibaratnya ngambil pintu gua. Betul. Yang harusnya lewat gua malah lewat lu sekarang nih gitu. sepakat. Iya. Bevan suka ngelucu, iya. Bevan mau di tempat lain serius, di sini ngelucu. Yoi. Aman Emang. aja. Oli- Bang, menurut lu Aster bakal ATH nggak? Katanya berapa sih kemarin? 1,7 kayaknya. Satu something. Enggak, dua. Eh, iya, 2,1. 2,3 ya? 2,3. Susah sih. Lu ada megang barang tuh? Enggak. Udah cepet sih. Bro, Sekarang gini. liquid, bro. Gue mau minta pendapat lo atau at least your opinion lah. Banyak orang yang bully sama Aster just because ya ini koinnya CZ. Ego lah CZ. Menurut lo itu tesis yang valid gak? Tes Four. yang valid, tapi pertanyaannya kapan dia mau ngepam itu sih. Iya. Gua nggak mau nunggu lama yang kayak Oh, sampai CZ, let's say 3 tahun lagi baru di run ya. Iya. Ya gua trade, gua selalu fast trade kayak di hype lagi rame ya gua di hype terus kayak di mana kayak just follow aja, just ride Zcash waktu itu Zcash. Jadi kayak gitu sih. Maksudnya kayak kita nggak tahu si Z mau pushnya kapan gitu. Iya. Anyway. Ya tapi kalau misalkan like the catalyst atau ya tesis yang bikin seseorang konflik itu karena ego CZ, menurut lo itu masih valid? Kalau semua orang ngomong kayak gitu terus siapa yang bakal beli? Nah, iya makanya. Sebenarnya Kalau ibarat semua orang udah tahu, oh ini mah kalau CZ ini bakal dipush CZ, terus siapa yang mau beli lagi gitu, maksudnya kayak yang diharapin kan semua orang CZ udah tahu injek gitu. duit kan. Iya, Yang diharapin. udah tahu gitu. Sell on news lah. Kan Iya, gitu. gue malah justru kalau gue jujur ya, maksudnya gue jujur kalau misalnya dikasih conviction dikasih tesis kayak gitu, gue nggak bisa konflik. nggak bisa ya. Soalnya- Kalau from my personal opinion itu tesis yang nggak kuat. Betul. Karena lu Gitu, buat kata-kata. secara produknya jauh banget sama yang lain. Lu Secara bandingin produk sama hype. iya, dan maksudnya nggak ada logical reason Iya. for him to execute itu gitu loh. Ya, Gua- maksudnya buat iya. oke, walaupun egonya CZ gitu loh, tapi kembali lagi by logic gue ya, gue nggak tahu. Maksudnya by logic gue, he already has his ego as the founder of Binance gitu. Iya, setuju. Tapi gua ngeliat Aster udah lumayan improving lah. Kayak gua pertama kali pakai Aster tuh nggak ada USDC anjir, gua pakai USDT, gua deposit pakai USDC, dia hilang USDC-nya. Oh gitu. Bap anjing. Iya. Di ininya kan, di Asternya kan, Ya, di Dex orang- Aster kan. orang- Iya. Anjir. Terus akhirnya pakai USDT pas Aster masih 0,13 Tiga awal-awal. ya, 3-4. itu benar-benar shit Dex lah awalnya, cuman sekarang udah improving, CEO-nya udah jalan-jalan, maksudnya kayak jalan-jalan Ya, emang mulai jadi iya. sales ya. Sales sih, bahas base strange. Apa yang dibahas? Base, Sebenarnya base sempet oke sih, apa AI something tech, gue nggak tahu Iya. lah apa enggak, cuman sempet rame, cuman sekarang balik sepi lagi sih. But I heard dia mau push apps-nya dia. Iya Dan jujur ya, volume-nya. dia apa ya? Ya mungkin itu dari tahun lalu ya. iya dari tahun lalu. Barat sama ini, tokennya kan belum move tuh. si botak agak gerak-gerak pak. Bevan, gimana cara survive di Web3 or crypto? Pas Dan lagi lu- bear gini, apa cari kerja di Web2? Don't do stupid trade, sudah itu survive. Lu doing nothing aja udah Ya, cara setuju. survive. Doing nothing is a strategy menurut gue. Iya. Gimana? Just dulu bos. Apa ya? In the trading industry tuh doing nothing itu is a skill. That's Bro there ya. Ya, tapi justru kalau misalnya gue pribadi ya, kalau misalnya on chain volume lagi seret itu lebih gampang buat nge-spot alpha ya kalau gue. Maksudnya lu parkir dan lain-lain. Enggak, lebih gampang karena Oh nggak eh, noisy. nggak noisy dengan Yeah. volume. Kalau on chain volume lagi tinggi tuh banyak play yang seakan-akan kayak apa namanya Yeah. ya wallet masuk apa segala macam narasi oke tapi Hmm. ini gitu. Jadi agak lebih noisy aja. Justru kalau misalnya lagi sepi gini jadi enak buat oh ini kayaknya mau Iya diangkat sih, nih. Gitu entah itu walletnya lagi pas over, pas lagi ngedip atau apa kayak lebih gampang aja gitu karena volume nggak ramai. Gue ngerasa gitu. Pas lagi bear market tuh lebih gampang kayak connect yang pertama.
Karena orangnya stay itu aja, walletnya juga itu aja. Tapi pas once you bull, orang-orangnya tuh yang awal exit crypto itu muncul lagi, kayak nge-deploy something lagi. Iya. Orang Nah, let's say kemarin tuh Dubai, hampir siapa sebenarnya. kayak Iya. nge-deploy dan lu gak tau lagi, dan itu tiba-tiba pump. Jadi yang ke spotlight cuma yang ini doang, dan Iya. kita udah telat banget. Sebenarnya yang kemarin kan sempet on chain kan sempet agak rame tuh. So, katanya orang-orang lama udah sempet balik apa segala macamnya, tapi kemarin majors turun jadi Iya. pada kabur lagi dah. Betul. Aduh, capek. Nir, lu gimana Wef? Tanggapan lu Nir? Banyak yang ngomongin itu ya, cuman gue nggak explore sih. Jadi menurut gue ya ada upside-nya lah. Nir oke sih, cuman gua nggak tahu soal kayak apa. Litecoin lu ngulik gak? Litecoin tuh LTC. Itu kan mirip-mirip Bitcoin kan? Iya katanya kan Iya. digital silver. every cycle has a coin, dan not every coin yang winning di sebelumnya itu bakal winning di cycle. Jadi kayak ya koin-koin Dino tuh menurut gua nggak bakal gerak gitu. Even kalau gerak ya cuma berapa perkaliannya nggak banyak, karena orang bakal selalu ngejar with the new shiny things saja. Kayak let's say hype, terus hype hancur ya bakal ada shiny things yang dikejar. Kalau lu nungguin di koin yang lama nggak gerak ya Sampai kapan? kita nggak tahu apakah ownernya masih kerja atau ownernya lagi di Monaco nonton F1. Waduh, ketampar nih gua. Megang it gimana kita? Lu nggak berangkat? Hah? Enggak, Lu nggak terlalu suka F1 ya? gue lumayan suka lah, cuman Lu lumayan suka. ya Lu apa sih, makanya Aston ya? dari market ya. Nggak, lu dukung apa sih? Gue dukung Red Bull bro. Red Bull. Gua nggak ikut. Biru bro. Tapi Verstappen tuh crazy sih. Jadi saking gila tuh, jadi ada draft di driver Red Bull tuh Max Verstappen, jago banget lah. Oh namanya Max Verstappen. Iya, dia saking gila, dia pokoknya dari kecil lah dilatih sama bapaknya. Ada momen dimana pas lagi dia masih kecil lah, masih muda, itu habis dia training tuh dia nggak berani buka helm, Gara-gara takut digepuk bapaknya. Emang suka digepuk palanya. Nah dia nggak mau buka helm. Bener-bener kayak ya pura-puranya masih mau pakai aja, padahal sebenarnya biar nggak digepuk. Saking that's crazy. If you want to win lah. Nah Beb, kalau pendapat lu tentang koin-koin meme yang high cap kayak Doge atau PP gitu, like is it wise to allocate capital di situ? Banyak yang nanyain soal. Selama nggak ada narasi yang bisa ngepam, menurut gue why lu kenapa lu beli ya, maksudnya kayak Selama nggak ada katalis gitu maksud lu? iya kadang nggak cocok aja juga sih sama ya personally sama preference dari koin aja sih. Playstyle lu kali ya. Lifestyle-nya beda ya. But Gue lebih suka ngejar hal yang baru daripada hal yang lama. Gue lebih suka ngejar hal baru yang masih ada potensial daripada ngejar hal yang lama udah turun dan ada potensial untuk naik lagi. Oke. Itu gue setuju sih, kayak zaman NFT. Susah Iya. banget itu, gak bakal bisa balik, susah. Tapi kayak kalau misalnya diparkirin buat safety net gitu, wise nggak? Safety So net. hubung kayak koin-koin itu kayak nggak gerak kan? Kayak PP atau Doge itu kan harganya udah dijagain gitu kan? Like if you deploy untuk sebagai safety net, misalnya ada yang punya duit nih 100 juta gitu. Habis itu ya kayak ya 50 juta ya gue mau masukin Doge gitu. Safety net Doge bukan safety net lagi, dia bisa turun 50% juga Iya ya. sih. Safety net Ibarat USD lah. banyak yang narasi yang berdatangan lah. Lebih worth it buat diikutin daripada yang lama sih. Daripada berharap yang lama naik lagi, bener sih. Setuju. Ya karena meme coinnya tuh basic, ininya kan attention gitu. Attention, Jadi ya. kayak You need kalau ada new yang attention. new lebih Iya, bakal iya. ini yang new dibanding yang lama. Tapi gue penasaran, seberapa new sih sebenarnya koinnya buat lu? Kayak 5k kah? 10k kah? Atau mungkin lu di atasan lagi? Selama baru muncul di cycle ini menurut gue udah dibilangnya ya. Kayak let's say apa ya, Fartcoin itu kan baru cycle ini, apalagi Fartcoin. ya koin-koin yang baru lah. Oh, you think kayak Fartcoin masih bakal bisa ada lag lagi? Gua nggak ngelihat teknikalnya ya, cuman menurut gue lebih menarik daripada Doge. Oh ya. Kalau dibandingin, compare, kalau ya. dibandingin ya. Shiba aja sih ya. Kutsus. Kalau lu biasanya mainnya per cap kecil? Ya semuanya main gua. Semua main? Semuanya main. Yang Yang penting ada- baru. Yang ada duitnya. Main. Oke. Ngeri. Money is value money. Crazy. Dia gini. Cara survive di Web3. Iya tanggapan tadi nanya mulu anjing. ETH kenapa sih ETH? Jual aja, Gua nih, gua holder jual, ETH, jual, Pak. jual. Gue juga holder ini. Gua setia, Pak. DeFi. Gua setia kacau, Pak. Jual. Jual ya. Gua masih Hype. Kenapa lu gak bully sama sekali kalau gitu? Yang gue bilang kan, gue lebih suka kejar hal baru Iya. daripada semua koin tuh ada cycle-nya. Let's say waktu itu IPO ICO yang menang ETH, terus juga NFT ETH, terus juga meme coin Solana. Iya. Waktu itu ada BSC season juga.
terus ya sekarang the nextnya yang belum tahu apa gitu. Nah, lu main kartu Pokemon nggak? Belakangan lagi rame tuh. Main. Pokemon tuh. Gue udah jual, gue dari tahun lalu gue udah beli untung berapa? 500 juta ada kali. Gila. 200 juta. Lu Apa jatuhnya, lu main yang high cap ya? Yang Gua, high cap kan? gue main semuanya sih. Gue ada yang beli, gue ada yang brewek kayak di live TikTok gitu ya. Lagi gabut anjir. Seru kayak orang-orang ada yang buka toko di TikTok gue beli. Oh. Pernah jackpot juga anjing di sana cuman kalau brewek lebih anu lah, chance-nya jackpot lebih kecil lah. Lu pernah jackpot apa tuh? Bikin lo Dari oke. berapa? Brown. Berapa juta tuh kira-kira? Brown 50 juta sih kalau nggak salah. Gila. Break satu kartu ya. Satu kartu men. Cuman gue habis brewek 100 juta ada kali. Berarti ibarat Tapi lucu di TikTok. Asik sih, ning Bang. ning. Bang. Bang Bang Bev nih. Iya, Sat kaci. Astaga gitu kali ya. Biasanya langsung tokonya langsung rame, biasanya dari 0 penonton jadi 100 gitu aja. Wah. Brewek. Cuma kayak buat kartu Pokemon gitu lu kayak ada strategi khusus nggak, kayak lu dalemin nggak, atau kayak cuman lu beli atau jackpot akhirnya lu untung gitu. Yang blue chip dan yang signature di contoh Pokemon Anniversary, Vintage, terus atau collab vintage. sama McDonald gitu ya? sama McDonald, sama collab sama Mario gitu. Oh, lu pelajarin berarti. Poncol. Ya mau nggak mau lah. Iya. Kalau udah ada duit di sana, kalau udah berpelajaran. Enggak, soalnya banyak juga kan temen gue yang kayak yang awalnya cuma iseng-iseng, abis itu kayak dapat rekomendasi dari ini kartunya bagus, dari ini beli, abis itu tato naik untung gitu. Jadi kayak Ya. nggak yang ngedalemin juga, cuman Iya, asal beli, ya untung gitu. Lu Ya, ngedalamin juga berarti. Gua ngedalamin karena Oke. ya at least jangan rugi lah. Mungkin ada orang yang kayak karena dia nonton Pokemon dari kecil jadi ada kayak sentimental value dan mereka bodo amat kalau mau rugi dan mau hold aja gitu. Iya. Tapi your biggest flip di Pokemon apa? Mario Pikachu gua beli 100 juta, sekarang kalau nggak salah 600 ya. Itu masih ada kartunya? Udah gua jual. Udah lu jual. Itu kayak gitu itu kalau lu jual gitu pembeli orang Indo juga atau keluar? Keluar. Gua beli di Kolektor ya? Singapura. Dan ya gua jual orang luar juga sih. Oh. Gimana cara lu ngelihat bahwa sektor ini akan ramai dan cara lu carinya? Maksudnya apa sih? Terakhir. Sektor ini koin. Ya enggak lu ngidentitas narasi. Ya kalau Bevan kan ngikutin wallet, Pak. Iya. Ya kalau Bevan Enggak, ngikutin sebenarnya- wallet, nggak ngikutin sektor. Mungkin ada cara lain, lu tuh subscribe news. Ibarat apa ya? Bloomberg gitu. Wall Street Journal, New York gitu-gitu, New York Times kan. Karena at the end of the day kebanyakan tuh kripto tuh telat. Ibarat kayak AI, misalnya ya US stock AI. Nanti mungkin ada next koin kripto yang new kali. Ya mungkin NIR kan yang lama nih. NIR kan koin lama, mungkin ada Ada yang baru lagi. something new yang related to AI. Karena kripto bisa telat sih. Tuh, Bang lebih Itu bisa. penting track smart wallet atau narasi. Tadi kita bahas. Tadi udah bahas. Yo. Replay, YouTube, replay. Replay itu sawer. Simpelnya both bagus lah. Jangan lupa subscribe ya. Tapi lebih YouTube dulu kita. pasti lebih dulu track narasi Follow bisa our telat. socials, Follow, tap. di YouTube. Kita ada di TikTok juga ya. Dan tapi lu ada bisnis web tuh nggak sekarang? Web tuh gua ada invest di resto. Juga gua ada agency tapi kalau lu tahu Laxalgo, Chart Prime, basically semua trading indicator yang ada di luar tuh gua nge-handle marketingnya dan ya udah jalan kayak Terus Algo tuh base-nya mana sih? Anjir, lo salgo gede, Pak. Gede pak? US. Algo? Oh US. Oh ya? Wow. Oh, lo yang handle bagian marketingnya buat di Indo. enggak. Oh, Global. oke. Global. Oh, agency lu berarti ini semuanya online. Ya, online. Dan yang kerja di agency lu orang luar editor juga. dan semua anunya mereka remote orang Remote kediri semua orang. kediri. Iya. Tapi lu invest aja atau lu operation juga? Ya udah gua delegate semua. Oh. Gue yang terima duit dan mereka yang edit dan kerja sih. Tapi lu ada kepikiran kayak misalnya apa ya? Lu pengen bikin your own lapangan padel misalnya atau your own apa ya? Toko sepeda gitu kan lu hobi sepeda, ada nggak yang kayak cuman fuck you money lah, lu pengen bikin Atau lebih tepatnya as a kayak hobby. bisnis yang mau lu anggap sebagai ini lo bisnis gue gitu. Bisnis Iya. Bevan. Lu nggak peduli profit apa enggak? Bisnis Bevan gitu. Mungkin kalau duit gue udah banyak ya bisa ya kayak gitu. Lu pengen tapi Mungkin ya. Apa lapangan padel? Wellness paling wellness. Ya. Overall gitu. Gym. itu menarik sih, karena gue pernah baca artikel tuh apa ya, billionaire tuh lagi masuk ke wellness kayak contoh apa ya, kayak di Marina gitu, kayak ibarat yang kayak punya S Club sekarang. Jadi kayak lu membership orang dan misalnya sekali membership itu ada gymnya, ada alkoholnya juga, cuman
emang buat hidup sehat gitu. Enggak, sebenarnya kalau misalnya kayak wellness atau kayak lu punya bisnis gitu, itu kan sebenarnya jatuhnya juga ke portfolio lu, Pak. Iya. Iya, lu Fun masuk. bisnisnya ini gitu. Ya ada. Nggak semata-mata apa ya, soalnya kan ada bisnis yang kayak emang sebagai printing money, ada yang emang buat your portfolio gitu kan, Oh, buat iya, buat iya. disandingin sama your Betul, personal betul. brand gitu. Iya betul. Oh, berarti lu wellness ya, pengen disambungin sama wellness ya. Betul. Ya kalau kayak teman kita Jose kan pengen Wah, Waduh, bisnis Itu gelap gitu. opposite. Iya, lu pernah tahu lah. Itu kebalikannya lah. ya. aduh. Tapi ya Udah. bisnis web tuh lumayan draining lah. Iya. Jujur aja Iya, kalau baru aja. partnernya salah, Iya. partnernya salah. Nah, itu sih juga yang banyak kita rasain sih. Iya. Tapi so Maksudnya far kayak- web tuh lo bisnisnya cuan semua atau masih Alhamdulillah. hard? Alhamdulillah. Because ada lah. Kayak kan kata yang orang. barusan rugi yang barusan. Wah iya. Yang barusan rugi. Apa tuh Rugi barusan? berapa ya? Yang barusan tuh apa tuh? Apa tuh bang? Oh, Big Mo. yang rame. Waduh, Rame, apa lagi tuh bang? rame. Yang lagi rame. Waduh, Big Mo. disebut- Coba sebut aja coba nih. tag Big Mo dong. Tek, Ini tek, udah tek. kayak badut ya. Iya. Nah, ciu. Jadi lesson lah kalau Tapi rugi kan jadi lesson. ada orang bilang kayak kalau misalkan the best investment tuh sebenarnya bisnis sendiri. ROI-nya lebih gila-gila lagi. Bisnis apa? Kayak the best investment lu invest bisnis sendiri kalau misalkan masih ada ROI-nya bagus. Iya, betul. Do you think it's a good words? Ya kalau bisnis lu bagus dan ada potensi untuk bisa expansion dan grow lagi, ngapain cari duit orang luar? Maksudnya kayak Ya, Hyper betul. Liquid mereka nggak ada investor money, nggak ada VC money, itu duitnya Oh, si duitnya Jeff sendiri. semua. Dan ya buktinya Jeff kalau kaya. sukses makin sukses dia makin kaya pakai duit sendiri tanpa ada. Kalau bisnis lu dikontrol orang dan mereka pegang saham kayak let's say vision lu ke A tapi pemegang saham mau ke B kan Iya, jadi ribet. ribet. Iya. Itu paling itu berabe tuh kayak gitu. Iya. Tapi lu nge-reinvest bisnis lu web tool sekarang ini enggak? Reinvest masih jalan-jalan aja sih yang sekarang sih. Nah, lu choose untuk invest ke bisnis orang itu yang lu lihat apanya? Yang Pasti bagian- lu banyak lah dapat tawaran atau misalnya temen lu partnernya nawarin. siapa sih? That's the most important lah. Mau ide lu sebagus apapun, segila apapun, selama let's say dipegang sama scammer ya, it's gonna gonna be be scam. scam. You can't scam, bro. You invest in the who-nya kan? Ya betul. Yeah. Who you invest? Iya, Who is the most important then how True sih. and what? Nah, kalau lu bisa kecelek di yang terakhir untuk Iya. masalah who-nya. Big Mo dia kacau ya Big Mo. Apa? ya? Pengolah handal. Terolah berarti. Oh, lu terolah. Mantel olah ternyata. Pengolah andal, Pak. katanya. Menurut Bang Bevan, meme coin lebih hard mode gak? Ya betul. Sangat sih. Iya, mau. Ini Rio lagi Rio. Rio tadi udah bahas juga nih. Rio, Bevan mau jual jadi kalau bisa jual duluan. Ini siapa sih orang yang ngomongin bisnis meme coin lagi? Anjing udah minus 2000 cok. Waduh. Perasaan tadi gua baru mulai minus 800. Kita nggak apa bahasanya ngeber pos ya? Ngefat lagi. Sorry banget ya, kita jadi ngefat Rio. Kacau. Anjing kalau ngefat Rio. Sabar cek lu ya. Sorry Bev. Baru selang berapa? Sejam 40 menit, Pak. Kacau. Anjing Rio. Wah. Iya, Cok. Bagaimana lu? Serius? Ini berarti ini yang di dalam sini weekend semua, Pak. Gimana? Gua tadi pertama kali ada orang nanya Rio masih minus 800, sekarang udah minus 2000 gua. Siapa tuh tadi yang awal ini nih? Kenapa Rio Rio? nih, kacau nih. Boleh nggak gua pom lagi mau dibawa? Ngeri juga rasanya. Bevan. Langsung pada mantar naik lagi. Naik lagi. Bevan mau beli Rio nih. Kalau mau masuk duluan, masuk Kita duluan. combo berarti ya. Zam, share yo. Enggak, kita Pokoknya tes gini. ombak volume kita. Kita tes motion, Cok. Pokoknya tagline-nya financial advice, you don't need to Dior. we don't fucking care if you lose money. Bevan mau masuk lagi nih, Bevan mau masuk lagi. Kalau mau masuk, boleh Ntar habis masuk. dari sini kita datanya. Kita hitung Bro, Satu. Puasin kita ya. Ntar volume lo kita buat nih sponsor kita loh. Volume kita sendiri. Aduh, parah ini. Menarik sih. Urik mic siapa yang mau nih? Kita rate. Aduh, Kita ya parah ini. grades. Wih, udah pada masuk belum? Kacau ini. masuk dulu. Aduh, Masuk. Kacau. Aduh. Gua paste CA-nya ya. Anjing langsung ada nih beli. Wah, luar biasa. Gua paste CA-nya. Gua paste. Udah ya. C- Sat. Pokoknya $50. pokoknya
financial advice ya. Fresh wallet lagi. This is financial advice. We don't fucking care if you lose money. Nah, beda tuh. Gue nggak mau kayak yang lain lah. Wih, ada yang beli lagi $6. Makasih. $6 mending lu Saweria, Pak. Jangan lupa pakai beli Rio. Saweria aja. Pokoknya bukan NFA, bukan Dior. Ini FA. We don't fucking care if you lose money. Wah, di klip itu mampus. Udah gue taruh nih CA-nya. Yang penting di klip mukanya Pendo. Iya, enggak pedu. Aman Gua aja. nggak merekomendasikan apapun. Kan kita udah ngomong. Gue nggak percaya. Oh, jangan-jangan tadi Mohamed tuh lagi work back, Pak. Apa? Lagi work back. Lagi backward. Tadi Backward, backward ya. anjing. Backward. Beli lagi $2. Iya. Bab. Backward mereka dia di sini. Ngeri. Rio ada yang mau beli lagi nih. Udah jam bahas Rio. Ya, Udah Tarasa. nih, lu beli kagak udah. Rugi beneran. Rio etalase Terrugi 15. kita yang nanggung lagi berabe. Tahu sendiri. Rio etalase 15 ya Rio. Iya. Siapa sih Rio? Bapak siapa anjir? Tap. Manifest Kak. Iya, manifest lagi potongan. Iya, Etalase tap 10. dulu. Tos. etalase 1. Yo. Tos koin, alpha. Ya udah kalau gitu meme koin. Koin. Woi, pernah ngecel Ya tiga gua udah, juga. ya. Ngapain? Enggak, jujur gini kelihatan nih, yang bodoh sama yang pintar kelihatan jadi kan. Biar lu lu nilai diri lu sendiri lah. Koin kita apa juga? Jawab. Koin kita apa? Pack. Bye pack. Oh, ini jadi. Bye pack. Fine udah mau kerekat. Aduh. Ansem beli park mulu nih, gue nggak tahu deh parknya. Iya. Parkway. Tapi lu ada ngikutin KOL gak? Ya lu pandang nih, jago dia orang. Cage, whatever shit. Enggak sih. Excel liquid semua ya? Kebanyakan dia. Tapi ada yang beberapa yang lebih jago lah, maksudnya kayak nggak ngikutin bukan berarti gua nggak respect lah, tapi lebih ke gua nggak blindly ape kalau dia ape gitu. Oke. Nah, buat ngebedain kayak influencer atau KOL mana yang worth it buat didengerin nih, lu nakernya dari apa ya? Wallet dia sih. Misalnya nggak ada wallet. History dia ngomong apa dan apakah beneran naik Oke. history mereka. Soalnya kayak jujur, gue ngeliat sekarang ada namanya Crypto Wiz. Ya. Wiz itu kayak one of the oldest KOL gitu. Dia jarang banget nge-shield coin gitu. Dia lebih sering kayak ya price action Bitcoin atau misalnya apa gitu. Ya. Nah, cuma menurut gue kayak itu jauh lebih valid dibanding the KOL these days. Walaupun dia nggak ngasih coin atau nggak ngasih cuan, tapi kayak his opinion yang dikasih di market tuh emang bener-bener genuine punya dia gitu. Ketimbang kayak Make sense. entah itu, ya soalnya banyak KOL yang dibayar juga pak nge-shield coin kan. Iya, jadi marketing. Iya, dia nggak naruh duit nggak naruh apa nge-shield coin rugi kagak mau. Tapi itu definisi KOL kan sih. Iya sih. Pandangan Bang Bevon tentang gig. Gay candle, sekarang udah Gig sekarang masih ada nggak sih kayak Masih tapi IL, Pak. Maksudnya kayak Udah habis nggak dia beli dulu. pasti turun. Udah nggak dulu, maksudnya. kayak dulu gay candle terbang ke Di bulan. X emang masih aktif dia di X. Action enggak, tapi walletnya. Nggak terlalu. Gua enggak tahu sih. Tapi walletnya masih sih. Ada 3 malah. Dia katanya orang Singapura ya? Iya, katanya dokter. Katanya sih orang Singapura. Bener. Katanya dokter, Iya katanya cewek. cowok. Dokter cowok. Yang cewek itu LARP tuh. Iya, larva katanya. Emang iya, Ber. Iya. yang di Bali ya? Hah? Katanya itu gig aja. Lu tapi lebih sering apa your group atau kayak trenching itu lebih sering di Telegram apa Nyawer Discord? kok ada yang nyawer 100.000 tuh. Oh iya, ada yang nyawer. Oh nggak nongol sih di situ. Coba. Nyawernya Ya, HP lu. Tuh HP lu. Wales followersnya kadang di bawah 10.000, kadang di Boleh private. Iya. Oke, yeah, that's true. Sometimes. Nah tapi kayak lu lebih banyak trenching di Telegram apa di Discord? Semuanya gua buka windownya bareng-bareng lah. Iya sih bareng-bareng. Lu berapa lu monitor ada berapa sih? 2. Apa sih? Satu ultra wide, Ya. satu wide doang dan satu yang normal. Berarti 3. ultra wide. Ultra wide di atas, Ah. wide sama normal. Gedenya. Normal yang sini. Oh, jadi set. Ya. Oh, berarti nggak ada yang kayak portrait berdiri gitu nggak? Oh, enggak ada. Apa itu tuh setupnya? Tanya apa? Setup Bang Bevan guys, anjing. Nggak nih ada yang donate, Ya. Mr. X donate lagi pak. Thank you Mr. X. Dia bilang, Bevan Apa ya dong? gue itu, Alce Bevan. you guys pada tahu Big Trout nggak sih? Dia yang exploit Zcash sebelum crash kemarin. Sekarang dia exploit about VVV bakal sama crash juga. Lu Wah, like do you know nggak anything tahu about lagi Big dia. Trout? Big Trout siapa ya? Big Trout itu Big Trout, yang koin Big Trout. Oh Yang iya tau. Dia kan White Whales running. Habis itu Iya. Big Trout mau ngikutin cuman Iya, iya. nggak Bisa sebesar ya? itu.
Emang dia kemarin nge-exploit Zcash sebelum crash? I don't know, tapi dia sering nge-post tentang altcoin, tapi gue nggak tahu dia nge-exploit Zcash. iya. Cuman ya he's a whale, dia kan yang dari $150 ke berapa miliar gitu. Dijual lagi Rionya orang yang beli tadi. Aduh. Woi, sabar dulu. Santai. Ini mau dibeli nih. Bapak kali. Pertanyaan. Nah, tapi kayak Zcash sekarang berapa sih? Udah drop parah kan? 300 ada ya? 350 ya kalau nggak salah. Kapan dibuka lagi level up membernya? Wah. Nah makanya tadi kan gue nanya, kalau misalnya kita bikin grup lagi mau pada bayar berapa? Ini udah dikonsolidate jadi brocu, Pak. Iya, Udah level lu up lagi. mau bayar berapa? Bayar berapa? Iya, sekarang mau bikin bayar berapa? Lu Bang, tutor biar nggak paper hand. Delete aplikasi. Lu tapi tipikal yang nge-hold satu koin tuh berapa lama rata-rata? Like average aja holding time lu dalam satu koin tuh berapa lama? Manifest tuh gua hold berapa lama ya? Sabar. Dari yang Tapi manifest cepet previously dah. aja. Seminggu udah belasan M aja. Previously coba lihat. Apa tadi? Atau jangan-jangan Apa? tuh Dogecoin tuh gua 5 hari. Sekarang berarti total udah 5 harian. Hah, Dogecoin 5 hari? Iya. Emang lu baru masuk? Udah lama gila. Oh enggak, sorry. Enggak, Ini Dogecoin tapi last seminggu. last transaction iya, ternyata. last transaction. Kayaknya Udah seminggu 2 lebih ya. Seminggu lebih 2 minggu, ha. Iya. Ya manifest. Gua liat. Mirip-mirip tuh manifest Dogecoin barengan. Nggak beda jauh. Share di grup kan? Berapa minggu yang lalu lah. Nah, cuman kayak kalau hype itu lu udah berapa lama nge-holdnya? Dari awal. Dari lu? awal dari airdrop anjir. Iya, betul lama juga. Udah setahun di drop ya? Hampir setahun. Setahun ya? Setahun. Nah, berarti kayak kalau misalnya lu nge-hold meme coin tuh nggak bisa disamain ya sama nge-hold coin biasa gitu. Atau kayak Nggak bisa-bisa bisa. aja sebenarnya. Nggak bisa sih. Pure nggak bisa ya. Nggak bisa. Fucking top G. Tutor soalnya- biar nggak paper hand. Itu tergantung ini nggak sih lo? Ini gua jawab serius Walletnya biar nggak masuk. paper hand ya. Iya, wallet yang masuk. Cuma punya kayak- conviction. Gimana ya? Kalau lu percaya lu punya conviction, lu tahan ya kayak ibarat lu tembak cewek, lu bakal pertahanin itu kalau lu percaya sama cewek, simpel itu kan. Cuman nggak bisa kayak lu config altcoin juga, Pak. So config Iya kalau enggak, ketika lu ya lu dulu- bedain. Iya. Ini paper hand meme coin apa altcoin? Beda. Tapi kan both have thesis lah. Cuman meme coin lebih cepat bergeraknya narasi, bisa mati lebih cepat lah. Iya. Cuman Nah, ya menurut have- gua have kalau yang conviction. Devan bilang delete aplikasi itu valid kalau buat altcoin. Ya lu bisa nunggu Altcoin, ya. tapi yang established ya, bukan kayak Established. model-model kayak Zcash mending Iya. juga lu delete aplikasi, tau-tau kayak kemarin crash kan. Oh. Nggak bisa CL atau nggak bisa apa. Ya have a conviction. Lu jangan apa ya, lu kalau lu cuma dengar apa dapat dari teman gitu kan, itu ibarat lu borrow conviction. Jadi enggak, kecuali lu believe sama teman lu ya, gitulah. Ya mungkin ini sih kalau dari gua meme coin hold selama tesisnya masih jalan dan apa namanya katalisnya masih ada. Oh ya enggak, yang Kalau dimaksud kayak- meme coin ya benar. Iya. Iya, selama Ini- masih ada katalis. Jadi kita udah 1:58 ya. 2 menit lagi kali. 2 menit lagi nih. BFM mau lanjut habis ini. Mau renang gua biasa. Mau renang. Yoi. Enggak, mungkin kita pengen ini. Apa? Mau dengar kata-kata terakhir dari lu. Enggak gini, Bev. Gua mungkin pertanyaannya gini. Coba kasih dulu. With all the experience you had, with all the apa ya? Perjalanan lu, kalau lu apa ya? Ibarat lu on your deathbed lah. Ini lu udah mau mati. Lu punya 1 menit buat ngomong ke dunia tentang semuanya, ibarat buat nge-push ya, buat orang tuh New improve. generation. Buat orang tuh improve. Apa kalimat yang mau lu kasih? Gua suka sama quote ini. There's a decade where pokoknya ada waktu di mana lu grinding selama 15 tahun dan nggak terjadi apa-apa, tapi dalam 15 tahun itu mungkin the nextnya bakal ada 1 hari atau let's say 1 minggu yang bakal mengganti 15 tahun lu ini. Jadi kayak selama lu belum nemu satu hari atau 1 minggu itu, menurut gua just keep going karena it's gonna be worth it sih dia. Oh, oke. Gua baru Konsistensi. dapat ya Konsistensi. pertama kali JP dari Hyperliquid kan, dan itu setelah gua main crypto 2 atau 3 tahun gitu. Dan ya there's a decade where weeks happen and there is weeks where decades happens. Basically. Damn, bro. Damn, bro. Never Julian stop Petrus. clicking. Damn, bro. Never stop clicking. Never stop clicking. Never Tapi never stop stop clicking valid ya. Valid. Tapi itu benar. There's apa? There's decades where weeks happen, there's weeks where decades happen. Yes. That's valid. Gila, Wer. Oke, mungkin ini kita buletin di 2 jam ya. Iya, apa lagi nih? Oh ini. Terakhir nih, What's 10 your 10 detik. Apa lu mau nanya apa? What's your biggest fear? What's your biggest fear? Tuhan. Valid. Udah itu valid tuh deh. Yeah. Guys, if you apa ya? Ini gua orang Islam ya, tapi Iya. di Bible tuh ada Tulisan apa? ada surat juga. Apa ya? Kata-katanya gini.
Gue juga lupa nih. Ya, Udah lagu. Iya. Aduh. Bercanda. Kudu klimaks nih. Iya. Apa ya? Udah meninggal, Pak. Udah meninggal, Pak. Kasih. Nggak. Nggak jadi. Donat dulu. Ini apa? Donat dulu. Donat dulu baru apa? Nah, ini karena kita udah 2 jam. Tapi Iya, gimana? udah. Tapi gimana guys? So far Oke lah ya. kalian enjoy ya? Oke With lah. the Next all kita the undang siapa? nongkrong. Next undang siapa? Next request. Request apa? Apa? Request Next apa? request di DM atau di komen sini, follow our socials nih di bawah sini. Gak kerasa 2 jam ya men. Iya, Gue nggak juga kerasa 2 jam. seru Sama, kan. Pak. Nggak So ada much 2 fucking jam. alpha. Cuma Rafa tuh ada yang request Rafa. Rafa mau muncul apa? Rafael, Rafael belum tutup mau ya? Kita pikirkan. Kita pikirin pikirkan. kan apa? Ya, pokoknya lu follow dari dulu dari Dari dulu. Dari. Boleh. lu follow socialsnya, terus lu follow socialsnya Bevan. Ntar kita ini kan, kita ngepost segala macam, lu tinggal follow lah, ikutin Bevan. Lu aktif juga di Twitter ya? lumayan. Kalau mau apa namanya kalau orang mau dapat alpha dari lu tuh, lu share info paling banyak di mana? Di Twitter. Lu follow Twitternya Bevan. Di situ ya you might catch alpha, you might catch anything gitu ya. Jadi jangan kelewat lah. Yes, Paling sir. itu aja ya. Ya pokoknya terakhir tadi Clement nanya Apa? apa yang biggest fear-nya Bevan itu God, karena ya if you apa yang lu dapat lah kalau lu ujung-ujungnya kehilangan Tuhan kan. Ya. Oh iya. Oke, At the end siap. of the day, Bos. God is everything man. Banyak Terus teman-teman gua setelah kaya jadi ateis. Nah, Wah. Serius Bev. ya udah lanjut. Lanjut. Brother, Wah. what does a man gain if you gain the whole world but you lose your own soul, bro? Beuh. Kayak closing yang nice itu. Ya. Tapi pokoknya gitulah. Jangan lupa guys. Stay undeniable, bro. You Stay and humble. me are bro too. Iya. Bro too apa men? Brother cuan. Bareng cuan. Kita cari cuan bareng-bareng tapi nongkrong men. Nah, itu. Ya. Oke, thank you Bev. Thank you. Thank you man. Kita end dulu. Thanks bro. Thank you. Seru banget. Thank you. Follow socials, kita next live minggu depan hari apa ya? Weekend kali. Ya. Udah lu kita pantengin tunggu lah. ada sih, Kita ya. udah suka-suka Dulu kita. deh. Lu. Oke. Cari jadwal dulu teman-teman kita. Kita pamit dulu. Thank you for watching, Bro Chu. Bro too. See you man. Juga deh. Kacau.